Oke, baik. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Senang sekali nih Pak Haji. Makasih undangannya untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Kegiatannya saat ini lebih banyak di rumah sih Pak Haji. Jadi karena Corona biasanya akhir Maret itu saya masih ngasih pelatihan dan setelah itu kita sudah belajar NLP, jadi tetap sih bulan puasa, bulan masa pandemik seperti ini, inginnya kan tetap kita berbagi. Jadi maka saya buat kelas-kelas gratis, mengadakan bincang-bincang seperti ini juga dengan teman-teman yang lain juga masih ada kelas online berbayar. Jadi kelas NLP, Hipno, terakhir nanti kita akan ada kelas NGH sertifikasi internasional. Bahkan di Amerika sendiri boleh NGH sendiri mengadakan kelas internasional dan kita sudah diizinkan untuk bikin kelas internasional. Jadi ada kelas sertifikasi internasional NGH nanti di bulan setelah Idul Fitri Pak Haji. Itu Pak Haji kegiatannya Ya, selain menemani anak-anak di rumah. selain menemani anak-anak di rumah ya. Mungkin Atau anak-anak yang nemenin ayahnya di rumah nih. Ayahnya anteng sendiri, asik sendiri di rumah. kayaknya ayahnya nih yang karena WFH, anak-anak jadi menemani ya Pak. Betul Pak Haji. Iya. Mungkin bagi sebagian besar teman-teman di sini, sosok Pak Iwan ini sudah tidak asing lagi ya, kecuali hanya beberapa orang saja yang belum tahu, belum kenal nih Pak Iwan. Ya sambil jalan nggak apa-apa ya. Nanti setelah acara ini, kalau ada yang ingin berinteraksi lebih lanjut, ingin silaturahmi, dipersilakan Pak Iwan ya. Oh boleh, silakan Pak Haji. Pak Iwan, kemarin dari hasil obrolan kita itu malam hari ini kita berbicara tentang winning the game of life ini Pak ya. Betul Pak Ini Haji. sepertinya bakal menjadi diskusi yang sangat menarik Pak. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang winning the game of life, tentu akan banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan. Gini. Saya kalau mendengar istilah winning the game of life ini, Pak, saya teringat buku yang ditulis oleh Adam Ho. Mungkin Pak Iwan. Betul. Nah, dengan judul yang sama tentang winning the game of life. Nah, terus materi ini juga saya perhatikan banyak motivator kelas dunia, misalnya kayak John Assaraf membahas tentang winning the game of life. Nah, justru saya jadi penasaran nih. Kenapa ya banyak trainer, motivator, bahkan Pak Iwan sendiri kok membahas tema winning the game of life, termasuk Pak Iwan. Bukankah Iya, kalau kalah juga nggak apa-apa kan Pak? Kan bukankah kita juga banyak dapat pembelajaran dari kekalahan? Boleh dijelaskan dulu Pak? Nih. Oke, tadi Pak Haji menyebutkan beberapa buku termasuk saya tentang buku Adam Ho yang saya dapat di Malaysia waktu itu dan judulnya juga Winning the Game of Life dan ya banyak sekali para motivator juga inspirator di dunia menulisnya tentang Winning the Game of Life dan ini salah satu buku yang mengubah hidup saya Pak Haji bahwa ya hidup ini kan hanya permainan saja gitu, betul-betul permainan apalagi saya sebagai seorang muslim di dunia ini nggak ada apa-apanya ya cuman begitu-begini aja gitu dan kalau games yang paling besar itu kan ini permainan yang harus kita menangkan justru Pak Haji. Artinya kalau menurut saya kalau kita menang, kalau saya muslim ya harusnya saya inginnya akhir yang terbaik sebagai pemenang, sebagai muslim yang terbaik yang mendapatkan ridhonya Allah dan masuk surganya Allah. Itu Pak Haji yang ujung-ujungnya ke sana sih. Tapi sebelum ke sana kan katanya kita hidup ini kan Nabi kita menyampaikan, Nabi saya Muhammad gitu bahwa menyampaikan kalau misalnya ngomongin dunia ini maka anggaplah kamu akan hidup 100 tahun apa 1000 tahun lagi gitu. Tapi kalau ngomongin akhirat anggaplah bahwa kamu akan mati besok gitu. Jadi ini menarik sekali sih dibandingkan hipno menurut saya karena ini yang harus kita jalani setiap hari gitu Pak Haji. Itu Pak Haji. Terus caranya gimana nih Pak? Sorry Pak, sebelum berangkat sebelum menjawab pertanyaan itu Pak ya.
Kalau kita berbicara menang kalah nih ya, berarti tentu ada kompetisi nih. Berarti dalam kehidupan ini kita tuh sebetulnya melawan siapa atau berlomba sama siapa nih Pak? Kok sampai harus winning gitu? Oh, nah, oke. Nah, ini kalau kalau balik lagi, saya kan ke Muslim, jadi menangnya ya menang melawan diri sendiri, Pak Haji. Menang melawan hawa nafsu kita, gitu. Memenangkan pertandingan ini nih, karena kalau kita kalah, ya ujung-ujungnya ujung yang paling akhir. Saya yakin sekali, mohon maaf yang bukan Muslim, tapi yang Muslim pasti ujungnya gitu adalah sebagai pemenang yang mendapatkan apa pahala yang terbaik ya, yaitu apa janahnya Allah, surganya Allah gitu Pak Haji. Jadi siapa lawannya ya diri kita. Diri kita ya Pak ya. Betul. Saya, Pak, masih penasaran. Kenapa kok harus mengalahkan diri kita? Kenapa nggak berdamai saja gitu? Berdamai. Lebih baik berdamai nih. Boleh saja sih ya kalau kita ngomongin ke hipnoterapi, salah satu yang pertama kita berdamai dulu ya. Gitu. Ya, Dengan Pak. siapa? Dengan diri sendiri kan berdamai. Tapi kalau setelah berdamai gitu, ternyata masih kuat hawa nafsunya, egonya yang kuat, gitu, shadow-nya yang kuat, apa yang perlu dilakukan? Dicuekin. Kalau ini versi saya ya Pak Haji ya, setelah didamai nggak bisa juga, masih bandel juga, sudah dicuekin. Dicuekin artinya apa? Biarinlah dia tetap aktif karena nggak boleh dihilangkan. Karena itu bagian dari kita. Dicuekin, tapi kalau dicuekin kita masih terganggu juga, hidup kita masih terganggu, maka apa yang perlu dilakukan ya dilawan, dikencengin. Aing loh gitu kalau bahasa Sundanya. Saya loh yang punya pikiran ini, saya aing yang apa? Aing itu apa ya? Saya gitu ya, yang punya pikiran, yang punya perasaan, tubuh kenapa saya yang harus dikontrol oleh pikiran, oleh perasaan gitu. Itu Pak Haji. Kalau Jadi dengar Pak Iwan ngomong aing ini, saya langsung mah ini Pak. yang orang Sunda gitu. Egonya maksudnya aing tapi untuk positif ya, bukan yang negatif nih. Iya. Oke Pak, menarik nih. Tentu untuk bisa menang itu kan kita harus punya jurus-jurus ya Pak ya. Kira-kira apa nih? Mungkin seberapa membantu NLP, seberapa membantu hipnoterapi, atau mungkin ada tips lain untuk bisa menang lawan diri sendiri nih Pak? Ya, oke. Langkah pertama sebelum kita menang ya harus ditentukan tujuannya dulu Pak Haji. Mau apa? Kita mau lomba apa nih dengan Mas Arista? Saya nggak akan bisa menang kalau saya diajak balap sama Mas Arista. Gitu. Dia masih muda, masih kuat tenaganya, maka tujuannya apa dulu nih? Gitu. Maka yang perlu kita tentukan NLP ya, NLP memudahkan apa? Memudahkan kita membuat tujuan tadi, membuat welcome outcome. Maka langkah pertama adalah apa ya? Menentukan dulu tujuannya apa. Objektif. Ya. Oh, teman-teman boleh mimpi terang, mimpi, impian, apalagi outcome, tujuan, goal, boleh saja sih. Tapi mau kemana kita, apa yang mau dicapai, itu dulu yang ditentukan. Berarti harus punya tujuan dong Mbak ya? Oh iya, dan tujuan bukan segalanya Pak Haji. Orang berpikir bahwa sukses itu ketika kita sudah mencapai tujuan, dan itu yang keliru, yang salah. Jadi sukses itu bukan mencapai tujuannya, tapi ketika kita mulai melakukan aksi-aksi nyata, berjalan, berlari, terbang, lah terserah, pokoknya mau pakai apa saja menuju tujuan, itu apa ketika teman-teman sudah melakukan aksi, maka itu kita sudah memenangkan apa pertandingan, Pak Haji. Gitu. Kan teman-teman biasanya kita harus sampai dulu tujuan. Artinya apa? Sukses itu kalau kita sudah sampai di tujuannya. Nah, yang saya pelajari, yang saya dapat dari guru-guru, sukses itu ketika kita konsisten melakukan aksi-aksi nyata sampai ke tujuan tersebut. Jadi ketika teman-teman mau outcome-nya apapun, ketika mulai hari ini, besok, dan seterusnya, terus selangkah demi selangkah, berusaha, ikhtiar, melakukan aksi-aksi nyata, maka teman-teman sudah sukses. Kenapa? Karena sukses itu bukan tujuannya, tapi perjalanan menuju tujuan tersebut. Jadi itu Pak. Perjalanan menuju tujuan itulah yang disebut sukses Pak ya. Betul. Menarik ini. Jadi kira-kira saya sampai terpana nih
mendengarkan penuturan Pak Iwan ini. Soalnya ada beberapa pendapat orang itu justru dalam hidup ini jalani saja. Ngapain mencanangkan tujuan? Kenapa harus Jalani mengalir baik, saja lah, Pak? ngalir saja. Pertanyaan saya buat Pak Haji, apakah setiap air, setiap water gitu ya, kalau Pak Haji jadi air kan mengalir aja, apakah setiap air mengalir ke sungai yang jernih, ke lautan yang biru gitu? Saya yakin Ya, jawabannya enggak. Maka kalau kalau kita mengalir bilang saja enggak, gimana kalau mengalirnya ke selokan yang kotor, bahkan di Jakarta tuh ke tempat yang sempit, atau cuman ke Spiteng aja mau jadi air yang ngikut aja lah, pokoknya nyampainya ke Spiteng gitu. Kalau saya sih ogah gitu kalau mau ke Spiteng dengan kotoran, enggak dong. Saya yang harus menentukan jalan saya, maka saya yang harus memilih jalan. Kenapa? Karena hidup kan pilihan-pilihan yang harus dipilih. Oke lah, kalau misalnya airnya mengalir ke sungai yang bersih, jernih, banyak ikannya dan menuju lautan yang biru, maka saya akan jadi air. Tapi kalau semua air menuju ke sana, Pak Haji, tapi kan kenyataannya tidak, Pak. Gitu, Pak Haji. Terus untuk mencapai tujuan itu sendiri, Pak, ya, katakanlah seperti ini. Kalau kita tadi Pak Iwan menyampaikan kita sebagai Muslim, tentu kita inginkan akhir kehidupan yang baik. Dalam bahasa agama itu adalah husnul khotimah, begitu Pak ya? Betul. Nah, kira-kira nih, menurut Pak Iwan, kita kan nggak tahu akhirnya itu kapan, nggak tahu ujungnya itu di mana. Terus bagaimana cara meraihnya untuk mencapai akhir yang baik itu? Ya seperti yang disampaikan, karena justru itu Pak Haji, kita nggak tahu hidup mati kita kapan, belum tentu nyampe di tujuan, maka tadi sukses itu bukan nyampe di tujuannya, tapi usaha kita, ikhtiar kita untuk sampai di tujuan tersebut. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, apalagi kalau kita balik lagi ke Islam, maka ketika kita sudah usaha yang terbaik, walaupun misalnya belum nyampe di tujuan, bahkan kalau kita misalnya banyak kelumuran dosa dan kita bertobat dan kita mulai melangkah, tuh belum nyampe tuh, masih jauh. Tapi kita baru melangkah aja misalnya, belum nyampe setengahnya dan kita meninggal, maka Allah menghapuskan segala dosa kita. Maka tugas kita balik lagi sekali lagi udah melakukan aksi-aksi nyata saja, bismillah dan mulai melangkah. Begitu Pak Haji. Baik, Pak Iwan. Arista mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, atau mungkin teman-teman yang lain yang kepengen nanya langsung Pak Iwan. Teman-teman nanti ada slide, tapi saya nggak akan tunjukkan di sini ya supaya lebih nyantai ngobrolnya. Nanti slide-nya silakan nanti di copy aja, silakan dibaca saja. Saya lebih senang begini Haji. Dengan Pak Haji. Saya ada pertanyaan Pak Haji. Silakan Pak Iwan. Silakan Pak. Ya, Pak. Silakan. Ini Pak Iwan, berapa model ya, berapa macam outcome yang bisa kita lakukan gitu. Kadang-kadang kan kita outcome kita sukses di bisnis dan juga sukses keluarga gitu. Jadi berapa outcome yang rata-rata yang bisa kita capai gitu, Pak Iwan. Baik. Makasih Pak. Sebentar. Dengan Pak Pohan ya. Baik Pak. Tentu balik lagi ke Pak Pohan. Setiap orang kan beda-beda kekuatan, ke mentalnya gitu. Nah, yang paling seberapa banyak bebas, tapi balik lagi ke Pak Pohan. Dan yang paling utama ada prioritas yang mana dulu Pak. Jangan sampai energinya habis gitu. Yang ini putus di tengah jalan gitu ya. Baru juga sehari 2 hari nyobain, aduh udah nyerah gitu. Nggak nyampe tuh. Ya udah lumayan sih melakukan aksi itu aja udah oke. Tapi kalau misalnya kebanyakan, energinya cukup nggak? Maka balik lagi prioritas setiap orang kan beda-beda. Satu prioritas, yang kedua peka. Di NLP diajarkan supaya kita peka dengan diri sendiri, seberapa kekuatan, sumber dayanya apa saja sih. Apa dulu yang mudah, apa dulu yang urgensinya, yang paling penting untuk dicapai. Mana dulu yang paling dekat. Gitu Pak. Dan ini yang paling kedua, tadi kalau sudah ditentukan sukses tujuannya, maka sukses itu meninggalkan jejak Pak Pohan, teman-teman sahabat semua. Ada jejak-jejak yang ditinggalkan tuh oleh siapa? Pendahulu-pendahulu kita. Maka NLP itu ngajarin mempelajari jejak-jejak tadi lewat modeling, memodel orang-orang.
Dan kita nggak perlu jadi yang pertama. Yang paling penting kita bisa menjadi yang terbaik gitu. Nggak perlu jadi yang pertama, kita bisa melakukan model, mempelajari jejak-jejaknya, bagaimana sih dia mencapai sukses-suksesnya. Dan itu yang salah satunya yang saya lakukan. Itu Pak Pohan. Bagaimana Pak Pohan? Silakan. Ya Pak, mungkin kita mau modeling dulu Pak Iwan nih. Sekarang mungkin Pak Iwan dalam 1 tahun berapa tujuannya gitu supaya kita bisa orang sukses ini kan. Mungkin saya Pak Iwan bantu memperjelas pertanyaan Pak Pohan ya. Ya. Di dalam hidup ini kalau misalnya kita buat bagian-bagian atau aspek-aspek kehidupan ya Pak ya, supaya enak apanya. Mungkin ada yang di dalam bidang finansial, atau betul. karir, atau dalam hal spiritual, mungkin bisa dijelaskan di situ Pak. Oke, makanya tadi Pak Haji, kan setiap orang beda-beda. Kebutuhannya beda, outcome yang prioritasnya yang mana dulu sih? Kalau finansialnya udah mapan, artinya apa? Bisa jadi ketika finansial udah mapan, maka dia akan fokus kemana? Ke RIG-nya biasanya. Tapi kalau finansialnya belum, biasanya kemana? Finansial dulu gitu, mapannya dulu. Kembali lagi, setiap orang kan beda-beda. Kalau bisa berbarengan, tenaganya ada, fisik maupun ininya ya, mentalnya kuat untuk mencapai beberapa tujuan tadi, silakan Pak Pohan. Tentukan apa saja nih. Saya punya tujuan-tujuan juga nih, gitu. Dan tadi balik lagi, saya mampu nggak? Ketika saya mampu, maka tadi kalau belum mampu, perlu nggak di-adjust lagi gitu si outcome-nya. Sampai kemana dulu nih yang paling deket nih, gitu. Jadi itu Pak Haji. Masing-masing orang harus punya prioritas sendiri-sendiri dulu Pak ya. Betul. Apa yang harus diselesaikannya lebih dahulu. Betul Pak Haji. Ada pertanyaan Pak Iwan dan Pak Haji. Tadi Pak Iwan berkata bahwa kita perlu nih untuk menentukan tujuan, outcome, supaya kita bisa bergerak. Gimana nih jika seandainya kita nggak punya tujuan sama sekali, atau bahkan kita belum tahu mau kemana kita, baik itu tujuan finansial, mungkin religi, apakah mungkin kita nggak bisa menang dalam kehidupan? Apakah memang perlu semuanya punya tujuan? Untungnya Allah baik banget ke siapapun dikasih ya, tapi dikasihnya seberapa banyak kan yang nentuin kita, wadahnya seberapa besar. Kalau Mas Alista, Mas ini masih muda kan, saya ajak nih, saya misalnya atau enggak deh, saya minta temen tolong Mas, ayo terjun ya, belum bisa terjun tandem aja ya, tapi nggak dikasih tahu landingnya di mana, mau nggak? Terserah landingnya pokoknya loncat aja dulu gitu dari kapal terbang. Pak Haji yang tentara mungkin pernah terjun ya, tapi nggak dikasih tahu, pokoknya terjun aja, landingnya terserah gitu. Pak Iwan, saya 7 kali terjun tuh nggak pernah dikasih tahu landingnya di mana. Ini kan tentara ini teman-teman yang lain kan bukan tentara nih Pak Haji. Kebayang kalau nggak landingnya di tempatnya gitu, nyangkut di pohon, nyangkut di genting, kalau nggak ke laut. Kalau tentara kan emang didikannya sudah begitu, mentalnya dilatih begitu, siap mati. Teman-teman siap mati nggak nih gitu, nggak ada tujuan. Itu aja sih pertanyaan. Siap. Itu kalau Pak Iwan pakai metaforanya terjun payung. Misalnya kita kembalikan ke metafora air yang mengalir ke nah itu aja ke sungai ya Pak ya, ke muara sungai misalnya. Nah, dalam hal ini manusia itu sebagai sungainya, sebagai pembuat alirannya, atau sebagai airnya? Iya itulah, itu bagus berarti itu Pak Haji. Ya, artinya kan kalau tadi air aja berarti kan cuma ngalir, bukan yang membuatnya berarti kan. Cuma ngikutin aja yang sudah ada jalannya gitu. Nah itu tadi, kalau nggak ada tujuan artinya ya seadanya sudah bersyukur. Tapi teman-teman nanti kita akan bahas bahwa keadaan tadi, setiap orang kan keadaannya beda-beda. Ada yang kalau kita ngomongin laki itu ya, keberuntungan itu ada 3. Keberuntungan karena lahirnya udah beruntung. Misalnya, ayahnya udah kaya, ibunya udah kaya, artinya beruntung kan. Tapi keberuntungan ini nggak cukup juga. Nanti ada rumusnya, kalau respon kita uangnya dihabis-habisin, dia tidak kerja, udahlah ngalir aja, uangnya habis juga, ya miskin juga. Dan yang kedua ada keberuntungan yang emang dia beruntung, kesempatannya gitu. Coba cek deh, ada nggak teman-teman yang selalu beruntung? Ada anak saya tuh kalau undian menang lagi, bapaknya pingin menang, nggak pernah menang-menang, gitu.
Serius ini beneran kan? Coba deh tanya teman-teman. Allah sudah emang membuat begitu. Dia lucky banget. Itu kalau bahasa Inggrisnya lucky by chance gitu ya. Kalau tadi kan lucky by birth karena kelahiran. Tapi ini yang bisa kita usahakan. Lucky karena usaha kita. Ada ikhtiar kita gitu. Ada tujuan sehingga kita melakukan aksi-aksi nyata. Dan tujuan ini yang menentukan arah kita menuju kemana sih. Kebayang kalau disuruh ke hutan, gitu, analogi lagi nih Pak Haji, dan kita nggak dikasih peta, nggak dikasih tujuannya mau kemana. Bisa jadi cuma muter-muter di situ. Ini yang tentara pasti tahu banget, karena saya pencinta alam, nggak dikasih peta, nggak dikasih map, nggak dikasih kompas, nggak dikasih map. Itu muter-muter di situ aja. 3 hari kita latihan pencinta alam, karena nggak dikasih, sudah muter ketemu lagi ini. Untung dijagain oleh siapa? Ada yang jagain. Siapa yang jagainnya? Ya kakak-kakak pembinanya jagain. Kebayang kalau kita sendiri nggak ada peta, nggak ada kompas. Padahal peta dan kompas itu adalah untuk apa? Petunjuk untuk menuju tujuan kita. Itu Pak Haji. Terkait dengan pertanyaan Pak Asep Trisna juga nih Pak Iwan. Mungkin nggak kita bergerak dulu aja tanpa adanya tujuan? Ini pertanyaan Pak Trisna. Sepertinya agak relevan dengan statement Pak Iwan tadi. Boleh aja. Saya sering sekali ke hipnoterapis karena saya diskusi dengan Kang Asep kemarin, banyak kan psikolog yang kalau mau jangan belum apa-apa, jangan nanti gini kamu belum ahlinya dan lain sebagainya. Maka ke hipnoterapis yang baru udah hajar dulu aja. Coba dulu aja untuk nyoba aja. Tapi setelah nyoba mau kemana? Nah, ini yang paling utama nih. Oke, jangan menunggu jadi ahli dulu. Jangan nunggu, misalnya mau jadi hipnoterapis tapi nunggu kayak Pak Iwan dulu. Berapa tahun? 10 tahun baru praktek, sedangkan kliennya udah banyak nungguin. Maka prakteklah untuk menjadi ahli. Itu yang saya lakukan, bukan jadi ahli dulu baru praktek. Anda akan menjadi ahli ketika teman-teman, sahabat semua mempraktek tuh, apapun ya. Praktek apapun, ketika terus mempraktekkan, hajar aja dulu, maju dulu. Tapi setelah maju, maka saya membuat tujuan-tujuan. Saya udah bisa nih, apa yang mau saya capai? Saya harus berangkat ke Amerika untuk lebih mendalami hipnoterapi. Saya harus berangkat ke Australia. Saya harus menjadi pakarnya. Tadi, saya nggak perlu jadi orang pertama. Tapi saya harus jadi pakarnya, harus jadi ahlinya. Gitu, gitu Mas. Oke. Berarti walaupun bukan jadi orang pertama, Pak ya? Walaupun bukan jadi orang pertama, kita masih memiliki peluang untuk jadi ahlinya, begitu ya Pak? Oh sangat Pak Haji. Kan gantian juga. Emang umur Pak Iwan mau berapa tahun sih gitu? Umur Kang Asep mau berapa tahun sih? Sekarang kalau mau nyebutin, mohon maaf, tidak bermaksud sombong sahabat semua, tapi ini motivasi juga buat teman-teman. Kalau ngomongin Ericksonian hipnoterapi, yang sudah paling lengkap adalah kita berdua. Tapi kita mau sampai kapan Pak Haji? Mungkin nggak lama lagi Pak Haji duluan, saya belakangan, atau terbalik, saya belakangan, Pak Haji duluan. Oh, sama aja itu ya. Sama aja itu ya. Maksudnya, kan teman-teman yang muda-muda ini ada yang 20 tahun, 25 tahun, 5 tahun ke depan sudah bisa gantiin kan. Artinya kan tidak yang jadi yang pertama yang belajar Ericksonian hipnoterapi, tapi teman-teman bisa jadi pakarnya. Jadi ahlinya gitu. Nah, ini yang bertanya nih Pak Asep nih Pak. Bagaimana caranya memodel orang yang lebih dahulu sukses dengan benar? Nah, terus kalau ada, itu perlu beberapa orang sih yang dimodel atau cukup satu aja? Ya, model itu boleh banyak. Kang Asep, modelnya boleh banyak, boleh satu aja. Kalau satu mumpuni ya deketin gitu ya. Kalau yang diajarin tuh deketin, cari tahu bagaimana. Ini yang sudah belajar NLP tahu banget bahwa Richard Bandler itu jago memodel, dia jago meniru gitu ya, meliatin, deketin, mewawancara, cari tahu gimana sih. Kalau yang sudah belajar neurological label, gimana sih behavior-nya, gimana belief-nya, gimana keyakinannya. Dan nanti satu lagi, sebenarnya ada satu materi yang gimana sih identitasnya. Identitas dirinya gimana sih? Kenapa? Karena kesuksesan dimulainya dari diri sendiri. Dari identitas kita. Identitas kita kalau misalnya, oh saya itu orang yang nggak mampu, oh saya itu orang kampung, saya itu yang negatif, saya kan nggak akan bisa gitu. Saya ini apa identitasnya negatif terus, nggak akan bisa. Saya Iwan, cadel, pendek, hitam, tapi saya orang yang sangat gigih dan pantang nyerah.
Saya mau mencoba hal baru. Itu identitas saya misalnya seperti itu. Nah, memodelnya gimana tadi? Mulai dari kalau pakai NLL, Neurological Level, mulai dari mana? Gimana lingkungannya? Satu lagi nih di bahasan kedua nanti sebenarnya teman-teman Anda, 5-10 teman Anda yang ada di dekat Anda itu akan yang menentukan nasib Anda ke depan. Bergaulnya dengan tukang minyak tanah, maka Anda akan bau minyak tanah. Ini peribahasa dulu banget ya Pak Haji. Bergaul dengan tukang minyak wangi, maka Anda akan harum. Artinya apa? 5-10 teman Anda yang ada di dekat Anda akan menentukan Anda. Kalau teman-temannya narkoba nggak akan jauh, pasti narkoba juga. Tapi kalau teman-temannya yang positif, yang semangat, maka akan ngapain? Anda akan sangat terinfeksi, terpengaruh oleh teman-teman Anda. Maka tips lagi nih, kalau teman-temannya nggak berdaya, udah ganti aja. Tinggalin aja, ganti yang lebih berdaya lagi. Masih banyak teman-teman. Gaul, masuk komunitas yang baru, masuk ke klub yang baru atau apapun gitu. Cari teman-teman yang lebih positif. Gitu, tinggalin aja. Ngabisin energi teman-teman yang begitu. Masih banyak teman-teman yang lain. Oke? Berarti kalau menurut Pak Iwan ini, kalau untuk memodel metode neurological level, yang di dalam NLP itu sangat membantu sekali, Pak ya. Betul, Pak Haji. Jadi mulai dari lingkungan, jadi lingkungan harus pilih-pilih lingkungan, kemudian perilakunya, kemudian belief dan value-nya juga, identitasnya, sampai dengan ke tingkatan spiritual begitu, Pak ya. Betul, betul. Oke. Tentu spiritualnya kalau beda agama ya jangan dimasukin Pak Haji. Gitu. Kalau kita memodel ternyata beda agama gitu ya, itunya jangan dimodel. Yang dimodel mungkin yang tadi bagaimana dia bergaul, lingkungannya siapa saja, perilakunya seperti apa, gimana bangunnya, capability-nya apa saja, kemampuannya apa saja, belief dan value-nya gimana. Ini juga perlu dimodel juga. Kalau nggak cukup dari satu, tadi Kang Asep yang nanya ya, boleh beberapa. Kita ambil satu bagian saja, misalnya saya ambil satu bagian dari Kang Aji, Mas Aji gitu. Yang tadi tuh, yang nekatnya, misalnya gitu. Yang nekatnya, nah yang lainnya yang beda lagi. Dan Pak Haji, kan kita tuh ada standar ya. Kalau mau jujur, standar umum gimana sih? Nah, teman-teman mau nggak masuk ke yang standar? Kalau mau sukses, maka tingkatkan standarnya. Standar tuh ya, level standarnya gitu. Dan Anda harus yang lebih. Kalau misalnya yang lain misalnya membaca bukunya seminggu satu, yang umum deh. Seminggu kayaknya nggak ada satu deh. Umum, masyarakat umum tuh nggak pernah baca buku sebulan satu, maka kita harus gimana? Paling nggak sebulan 2 kali. Kalau yang umum misalnya latihan hipno, NLP, misalnya cuman jangan latihan, misalnya dibaca aja setelah itu lupa. Maka teman-teman harus ditingkatin tuh. Prakteknya berapa kali, membaca bukunya berapa kali. Harus ya kalau balik lagi ke NLP, kita apa sih yang membedakan dari orang yang sukses? The difference makes difference gitu. What different makes difference. Yep. Sampai situ dulu Pak Haji. Silahkan. Ini Pak Iwan kebetulan di forum ini masih ada beberapa teman yang kebetulan memang belum pernah belajar sama sekali tentang NLP. Jadi ketika Pak Iwan bicara tentang neurological level, baik. Itu masih asing banget. Siap. Apa sih Richard Bandler itu, sebelah mana yang nganjuk? Baik, kalau gitu saya nggak ke situ, nanti kita permudah aja. Iya. Silakan mungkin Pak Arista atau Pak Iwan mungkin mau nambahin. Ada yang bertanya dulu sebelum dilanjutkan? Silakan teman-teman. Kalau ada yang bertanya dulu. Oke. Berarti belum ada. Lanjut aja. Oke. Baik. Kita sampai modeling Pak Iwan. Modeling. Oke, tadi udah sampai ke modeling ya. Artinya apa? Satu, jadi kalau disimpulkan, jadi tahap pertama tentukan dulu tujuannya. Teman-teman yang tahu tujuan prioritasnya yang mana dulu nih. Setelah itu cari modelnya. Kenapa? Karena orang yang paling sukses itu memodel. Sebutkan satu orang sukses yang nggak memodel. Semuanya memodel. Gitu. Memodel siapa? Yang sebelum-sebelumnya, termasuk Warren Buffett. Dia belajar dari siapa? Ada satu gurunya, saya lupa namanya gitu.
Dia juga belajar juga. Warren Buffett dimodel oleh orang lain begitu. Maka teman-teman carilah modelnya, dekatin gitu, cari tahu, pahami dia gimana sih. Termasuk ini di setiap aspek kehidupan ya, Pak Haji, Mas Arista. Di dalam setiap aspek kehidupan ya, mau belajar hipnoterapi, mau belajar NLP, mau belajar bisnis. Termasuk saya buka donat madu memodel nih. Ini ada alumni saya di sini yang saya mau model juga, mau belajar bisnis laundry. Saya belum ada pengalaman bisnis laundry. Dan saya tertarik, dan ada ahlinya di sini di sini yang akan saya model. Saya jago di hipno, di bisnis laundry nggak jago, di donat udah tahu. Teman-teman boleh belajar donat ke saya, tapi di laundry belum tahu, maka saya ngapain? Daripada belajar dari nol lagi, maka saya lebih mudah ngapain? Memodel tadi. Gitu. Memodel tuh ya sistemnya udah ada, tinggal ngapain? Model tuh boleh nggak perlu ATM ya. Kalau ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Nah, udah ATP aja, amati, tiru, plek, ikutin aja persis sama gitu. Udah gitu aja. Ini ada istilah ATP, ada nggak nih Pak Haji ya? Amati, tiru, plek, samain aja udah. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya ya silakan Pak Rista. Artinya kalau kita plek tiru, Pak Iwan, tentunya nggak ada keunikan dong dari diri kita, nggak ada original. Kurang otentik rasa-rasanya. Mas, kalau bisa dijual dan sukses, why not? Gitu aja. Kenapa mesti unik gitu? Yang penting kan laku, Mas. Kalau unik tapi nggak laku gimana loh, Mas? Unik tapi aneh gitu dan nggak ada yang mau beli. Beda dalam segala hal ya. Donatnya unik gitu. Oh, ini satu-satunya di dunia tapi nggak ada yang beli loh. Artinya yang Mas Arista unik, muda tapi nggak ada yang ngundang. Ngaku-ngaku saya trainer paling muda gitu, tapi nggak ada yang ngundang, gimana itu Mas? Yang pentingnya ini serius loh ini, jangan mau uniknya aja nih. Kalau maka tadi sukses dulu, kalau nanti dimodifikasi, dibumbui dan lain sebagainya dan itu tetap laku, wah itu akan lebih nilai jualnya akan lebih tinggi lagi, gitu. Maka untuk awal, untuk yang sudah jadi, yang sudah sukses bolehlah unik, modifikasi dan lain sebagainya itu tentu diperlukan. Tapi untuk langkah awal ngapain dulu? Nah, udah kalau di Islam kan ada samina wa atona aja, udah ngikutin aja Pak Haji gimana jalannya kemana gitu, gaya ngomongnya gimana, apa yang dilakukan Tung Desem Waringin TDW ya Tung Desem Waringin menurut saya adalah modeling ke siapa? Anthony Robin. Kalau boleh jujur ya ini pendapat saya, tapi saya yakin yang lain juga sama sih. Ada yang lain-lain juga sama juga memodel juga. Nah, tentu TDW juga ada kekhasannya, tapi di awal ngapain dulu? Modeling aja persis gitu. Gitu Mas Arista. Supaya kita nggak pakai waktu lama ya Pak Iwan ya? Betul, kan lebih lama. Mau unik tapi perlu lama banget. Nanti setelah tua baru jadi gitu ya. Lumayan lah, tapi waktunya sayang. Maka gini, boleh jujur nih cerita ya Mas Haji, Mas. Saya belajar hipno usia 37 tahun. Jadi menurut saya sudah lumayan telat. Kenapa? Ya taunya telat, ilhamnya juga telat, mungkin hidayahnya juga telat. Saya ngerasa telat 37 tahun. Teman-teman di sekitar saya, asisten saya, sahabat saya, sparring partner saya, Mas Niko, usianya 20 tahun. Ketika kita ngasih pelatihan disangka, Pak Iwan, kok kemana-mana bawa anaknya, aduh kesel banget itu. Mas Niko disangka anaknya, Masya Allah. Mas Niko ketawa-ketawa aja kalau ada di sini pasti ketawa-ketawa gitu. Kenapa? Nah, karena teman-teman, karena usia saya udah senior, nggak mau dibilang tua, usia itu kan masalah angka lah itu. Cuman hitungan aja. Karena sudah senior, maka apa yang perlu saya lakukan nih teman-teman? Tipsnya adalah, maka kalau kita mau ke Bali, pilihannya banyak, betul. Hidup kan pilihan. Mau jalan kaki boleh, mau naik sepeda boleh, naik sepeda motor, naik mobil, naik kapal. Naik kapal ini ya, kapal laut bisa juga ya, Pak Haji ya, ke Surabaya dulu. Atau mau pesawat. Tentu saya harus menggunakan karena ketinggalan. Teman-teman masih pada muda, maka saya lakukan apa? Naik pesawat. Sehingga apa yang saya lakukan ketika belajar hipno, semua buku saya beli. Saya belajar semua, ada kelas hipno dimanapun, di Solo saya kejar juga. Dengan, sekali lagi ya, dengan memaksakan. Kenapa? Setiap apapun usaha kita pasti ada pengorbanan. Salah satu pengorbanannya tadi, gaji kecil, pingin belajar, ya saya nabung. Berangkat ke Amerika, setahun kemudian setelah belajar hipno, saya berangkat ke Amerika ngambil CI, dan itu juga pengorbanan banget. Kenapa? Tabungan, bahkan ngutang gitu. Tapi saya yakin sekali, ini
saya dalam rangka investasi, ngisi leher ke atas. Ngisi ini nih, leher ke atas, bukan ke bawah nih. Nah, dan itu terbayarkan, keyakinan itu terbayarkan. Kenapa? Karena semua investasi saya bukan balik lagi lah, ya Allah. Itu nggak terhitung lah, dan itu bukan apa-apa. Saya tadi cerita dengan ada alumni saya di sini, mungkin Pak Jepri, ketika dia dibayar 750.000 melakukan hipnoterapi, sesi pertama berbayar ya Pak Jepri, dan sekali lagi pasti menemukan aha moment. Aha momennya apa? Ketika si klien, waduh makasih Pak, saya kebantu sekali, saya sehat, saya senang sekali bisa dibantu. Itu uang 750 tuh nggak ada apa-apanya dengan ucapan asa senangnya itu. Itu teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan, melakukan percepatan, saya berangkat ke Amerika, berangkat ke Australia, belajar dengan banyak orang. Kenapa? Karena merasa saya ketinggalan dengan yang muda-muda ini. Dan setiap tahun, saya masih ingat pesan salah satu guru, Mas Aji dan saya juga, Pak Krisnamurti, harus update ilmu. Kalau nggak, tambah ketinggalan. Mas Arista tambah jago, saya kalau nggak nuntut ilmu, saya tambah ketinggalan nih. Maka harus 1 tahun pasti berangkat belajar. Paksain untuk belajar. Itu Mas. Izin bertanya, Pak? Ya, silakan Pak Andriko. Silakan Pak Andriko. Iya, terkait dengan modeling yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, menarik banget materinya. Dengan segala keterbatasan yang masing-masing miliki selaku partisipan di sini, apakah cukup modeling itu dalam kondisi trans atau kondisi bawah sadar gitu Pak Iwan? Kalau tadi kan Pak Iwan kan sudah memodeling, kemudian disertai juga dengan upgrade skill, upgrade keilmuan, ikut training sana training sini gitu Pak Iwan. Tapi kan mungkin setiap orang kan punya keterbatasan lah ya. Nah, kira-kira modelingnya baru sebatas. Contoh saya memodel Pak Iwan ketika mengajar gitu ya, ketika menghipnoterapi orang gitu kan. Tapi dalam kondisi hipnosis atau self talk mungkin atau trans itu boleh nggak Pak Iwan? Oke, baik. Makasih pertanyaannya. Boleh sekali dong. Jadi kan yang di model sebenarnya bukan hanya unconscious-nya aja atau subconscious-nya aja, dua-duanya aja. Artinya apa? Kalau perlu tanya tuh, telepon Pak Iwan gitu. Kalau Pak Iwan yang modelnya tuh siapa? Mas Aji, telepon Pak Aji gimana gini ini, minta pendapatnya. Sebenarnya ketika kita minta pendapat, minta masukan, ini juga kita lagi ngobrol nih. Sebenarnya teman-teman bisa memodel saya. Apa yang saya sampaikan kan ini apa? Belief dan value saya kan yang saya lakukan gitu. Kalau di hipno berarti unconscious-nya, tapi juga pikiran sadar dan bawah sadar ini kan dua kesatuan yang kita sebut dengan consciousness ya. Kalau dua-duanya di model, dua-duanya dibenahin, ini kecepatannya lebih cepat lagi, gitu. Jadi yang sudah belajar hipno bukan hanya unconscious-nya saja ya. Kalau unconscious-nya lebih cepat, justru kalau dua-duanya dihajar, kalau dihajar itu diintervensi gitu ya, di model, disesuaikan, maka kecepatan untuk sampai di tujuan lebih cepat lagi. Gitu, Mas. Silakan Pak Andriko kalau mau lanjut pertanyaannya. Kalau masih penasaran. Siap, silakan. Halo Pak Andriko. Ya, halo. Iya, ya tadi karena salah satu yang saya model selama ini juga Pak Iwan gitu, makanya lebih baik jujur lah selaku murid gitu ya, ngomong sama gurunya mohon izin di modeling gitu ya. Silakan. Mudah-mudahan ada yang positif yang bisa dimodel Mas Andriko. Amin, alhamdulillah pernah juga dipertemukan dengan Pak Iwan difasilitasi oleh Pak Haji waktu tahun 2014 ya. Iya betul. Ya waktu. Iya, alhamdulillah itu jadi momentum yang titik balik yang luar biasa buat saya pribadi Pak Iwan. Makanya selalu terngiang-ngiang terus terkait masalah modeling ini gitu ya. Nah, memodel itu apakah ini saya nggak tahu Pak Iwan. Ini sekedar sharing aja Pak Iwan. Saya juga pernah. Ya silakan. Belajar di tempat yang lain, cuman agak rada saya nggak tahu apakah ini ada masuk atau enggak dengan materi ini. Jadi ketika di pelajaran itu kita memodel dengan kondisi trans orang yang bahkan belum pernah kita lihat, tapi dengan kekuatan trans kita bisa meniru orang tersebut, dan ternyata itu dipersaksikan oleh temennya ya, yang benar-benar orang yang tidak hadir itu, dan itu bisa dikatakan sampai 90% mirip dengan orang yang kita tiru atau kita model. Itu memang seperti itu Pak Iwan?
Oke, ini Pak Haji jagonya. Ini kayaknya ke ngemat ya Pak Haji ya. Nah, saya kurang paham nih istilahnya, makanya saya mau meluruskan, semoga bisa tercerahkan gitu. Boleh saya sedikit menjawab? Nah, Pak Haji lah, silakan Pak Haji. Kan kritisi Pak ya. Jadi kan begini, ketika pembelajar NLP itu mengatakan memodel, meniru seseorang, biasanya mindset-nya dia kalau nggak ngemat, maka dia gunakan deep trance identification. Yep. Di dalam pikirannya selalu memodel itu adalah memodel bawah sadarnya. Unconscious to unconscious. Tetapi dalam kehidupan ternyata nggak cukup hanya unconscious to unconscious. Makanya tadi Pak Iwan, kan sejak awal mengupas tentang neurological level. Neurological level itu yang pertama, NLL ini, neurological level ini kan sebenarnya tentang modeling, tentang meniru orang, tentang memodel suatu perilaku. Maka dia tidak bicara tentang trans, maka yang pertama kali dimodel ada environment-nya dulu. Lingkungannya seperti apa? Kita niru mau bolak-balik DTI, mau bolak-balik ngemat, tetapi kalau environment-nya nggak berubah, ya gimana mau berubah? Kan gitu. Itu sering kali saya kritisi ya. Kadang-kadang orang terlalu terpaku pada unconscious, tetapi secara conscious diabaikan. Yang kedua, tentang ininya, di atas dari environment, di atas lingkungan, adalah behavior. Misalnya saya meniru Pak Iwan, saya kepengen memodel Pak Iwan, tetapi apakah behavior saya sudah sama dengan Pak Iwan? Pak Iwan rela mengorbankan banyak tabungannya, bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga untuk sampai ke Amerika. Saya belum sampai ke situ. Apakah saya akan sama dengan Pak Iwan? Saya rasa belum. Gitu, behavior. Yang ketiga, kalau belief dan value saya belum diberesin, masih ada hambatan, saya masih menyimpan saya tidak mungkin. Nah, ini baru kalau kita berbicara belief dan value, mungkin itu letaknya di unconscious. Tetapi kalau bicara capability, berbicara kemampuan, apakah saya sudah meniru kemampuan yang sama dengan Pak Iwan? Nah, disitulah letak nanti masih akan ada gap. Walaupun secara unconscious, oke, aku udah pengennya ke sana, tetapi perilaku kita, lingkungan kita, capability kita yang nggak disamakan, ya gimana mau sama ya? Bagaimana Pak Iwan? Oke, baik Pak Haji, makasih penjelasannya betul sekali. Jadi kalau saya mungkin yang kalau unconscious tadi untuk lebih ke ke physically, ke gaya ngomong, itu simple. Kalau mungkin itu simple modeling dapat lah. Gitu. Menurut saya ya ini simple modeling dapat gitunya. Gaya bicara, gaya langkah, penyampaian gitu. Tapi kalau mau kompleks modeling, ini sebenarnya yang menurut saya modeling ini bisa diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan. Bisnis bisa dimodel, maka muncullah franchise. Kalau saya belajar donat madu dari nol, waktunya nggak ada, tenaga habis, modal akan habis. Maka apa yang saya lakukan? Karena waktu terbatas, maka saya beli dulu franchise. Untuk ngapain? Memodel kan. Udah ada sistemnya. Dan sudah terbukti sukses. Oh iya teman-teman, ini satu lagi. Yang dimodel tentu modelnya harus sukses ya, harus berhasil juga ya. Gitu. Apapun ya, mau franchise makanan atau apapun, termasuk di skill juga, yang di bisnis, mentor, coaching, yang di model adalah yang benar-benar sudah sukses dulu, sudah terbukti lah begitu. Nah, jadi yang balik lagi tadi Pak Haji sudah sampaikan NLL-nya. Gimana sih dari lingkungannya, siapa saja yang dimasuki lingkungannya, mulai dari masuk ke setelah lingkungan, kebiasaannya gimana, capability-nya gimana, belief dan value-nya gimana, dan identitasnya gimana. Gitu. Tidak harus persis sama, boleh nggak di ATM? Boleh. Amati, tiru, dan modifikasi disesuaikan dengan kita, dengan kepribadian kita, boleh. Itu Mas Andriko ya. Oke, terima kasih Pak Iwan, Pak Haji, sharingnya. Lanjut. Siap. Sama-sama. Dan ini menarik sekali memang Pak Iwan ya, kalau kita berbicara aspek kehidupan, dikaitkan dengan bahasa Pak Iwan tentang winning the games of life ini tadi. Kalau kita bicara kehidupan itu kan, kalau kita bicara coaching Pak ya, dari yang pernah saya dapat dari coach yang lebih senior dulu, ya aspek kehidupan itu setidaknya mencakup finansial, keluarga, karir,
rekreasi atau kesenangan, hubungan sosial, spiritual, dan kemudian bagaimana kita memberi kepada lingkungan. Nah, jadi tidak hanya menang secara finansial, tetapi secara hubungan sosial rusak. Secara spiritual menang, tetapi kita mengabaikan keluarga mungkin. Mungkin demikian ya Pak Iwan ya? Betul, betul. Ya, artinya berarti semuanya harus ekologis Pak Haji, harus selaras gitu. Spiritualnya gimana, lingkungannya gimana, dengan keluarganya gimana, dengan bisnisnya gimana. Jadi semuanya harus selaras tuh, harus seimbang. Itu kalau di NLP kita nyebutnya ekologis. Begitu Pak Haji. Oke. Baik, mungkin kita kasih kesempatan lagi buat yang ingin bertanya nih Pak. Silakan. Teman-teman ada yang yang ingin bertanya. Siapa ya? Mungkin Arista bisa ngasih tanggapan? Terkait NLL, ingin menambahkan sebetulnya, jadi kalau kita bicara tentang NLL, kita memang betul mengakuisisinya secara persis. Kalau saya pribadi secara persis mengakuisisi skill-skillnya atau apa yang dia lakukan, itu per layer Pak Iwan biasanya. Per layer, dari lingkungan dulu, kemudian dari perilaku dulu, belief and value, nggak langsung plek kita, kalau kata bahasa Pak Haji itu DTI, Deep Trans Identification, tapi saya list dulu nih, apa nih lingkungan dia nih seperti apa. Bahkan kadangkala saya wawancara. Misalkan, salah satu trainer yang mungkin saya sukai itu dari teknik delivery-nya ada Pak Jamil atau Kang Darmawan Aji. Itu kadang, kalau Kang Darmawan Aji biasanya karena sudah dekat, saya tanya-tanya. Kang Darmawan Aji biasanya ngapain sebelum berhasil seperti sekarang, kemudian buku apa yang dia baca. Jadi kita mengakuisisinya memang bukan berdasarkan feeling, bukan berdasarkan trans itu tadi. Ada sumber-sumber yang memang dia lakukan dan kita tirunya dari situ untuk menambahkan NLL. Siap. Jadi kita nggak ambigu. Nah, kalau Pak Iwan kan sudah melakukan NLL-nya kepada pebisnis-pebisnis yang sukses. Kan kita nggak langsung plek beli. Pak Iwan tentunya belajar di situ kan. Belajar gimana cara pengelolaannya, ada akuisisi, transferring skill itu. Itu sih Pak Andriko, mungkin menambahkan itu aja. Siap. Oke, betul. Memang itu yang perlu dilakukan. Kalau bagus sih, kalau perlu diwawancara, dideketin gitu. Ya sebenarnya yang dilakukan Mas Arista ke Pak Haji modeling juga gitu. Cuman modelingnya menjadi mentoring gitu ya. Itu memodel tanpa disadari gitu. Apa yang dimodel ya bilip-bilipnya yang bisa jadi disampaikan oleh Pak Haji direct secara langsung dan bisa juga indirect tidak langsung tapi dari pencontohan tadi Pak Haji nyontohin atau do something gitu, melakukan sesuatu yang ditangkap tadi. Jadi kalau teman-teman kalau mau ya tadi consciousness-nya disadari betul bahwa gimana sih perilakunya, gimana kebiasaannya, gimana beliefnya. Kalau nggak tahu ya udah tanyakan. Dan seperti ini juga yang kita obrolkan ini ketika ada pembicara, kan di sini kan keluar belief-beliefnya, kebiasaan-kebiasaannya gitu. Itu mudah-mudahan ini ya bermanfaat. Kita lanjut dulu ya sambil supaya nambah diskusinya kita tinggalkan modeling. Nah, pertama kita akan ngomongin the game of life. Artinya apa? Menjadi pemenang, sukses, bahagia, semuanya dimulai dari diri sendiri. Ini yang paling penting teman-teman. Jadi beranggapan bahwa kan ada rumusnya tuh. Kalau rumus yang di Adam Ho ada di bukunya, kok saya lupa bukunya. Bahwa rumus hidup kita bukan rumus hidup sih sebenarnya. Rumus menguasai diri sendiri adalah ini Pak Haji sudah sampaikan juga. Itu event, kejadian, peristiwa. Tidak sama dengan hasil. Artinya walaupun kita beruntung nih secara lahir dari keluarga kaya, tapi kalau respon kitanya negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Maka rumus yang betulnya adalah E plus R. R-nya adalah respon. Respon itu terbagi 3, ada pikiran, perasaan, dan tindakan. Ini kemarin juga disampaikan oleh Mas Arista. Ketika respon ini 3-nya positif, maka apapun kejadiannya, apapun stimulusnya, apapun peristiwanya, maka hasilnya akan tetap positif. Oke, sehingga mulai hari ini
Hidup benar-benar pilihan kita, mau ngerespon gimana. Ada yang menghina, kalau saya dulu dihina karena belajar hipnoterapi, belajar hipnotis, disebut sesat, saya marah gitu, saya berhenti belajar hipnoterapi, saya nggak mungkin ada di sini. Gitu, berbagi dengan teman-teman seperti ini. Gitu. Itu teman-teman, dan siapa sih yang yang membuat orang sukses itu apa sih? Yang membuat orang sukses adalah kemampuan dia untuk memberikan kondisi yang terbaik dalam setiap situasi. Sekali lagi ya, apa sih yang membedakan orang sukses dari kita? Oh, kita sukses juga ya. Apa sih yang membedakan orang sukses dengan orang yang tidak sukses? Orang sukses itu yang bisa, kalau kita ngomongin NLP, yang mampu dalam kondisi atau state yang terbaik apapun situasi kondisinya. Artinya apa? Sebenarnya apapun situasi kondisinya, kita bisa memberikan respon yang terbaik, maka kita akan sukses. Apapun, yakin. Coba bangkrut, kalau ngomongin bangkrut, Pak, saya mau bisnis nggak punya uang, masih mending nggak punya uang. Ada yang berangkat dari minus. Seriously, banyak teman-teman yang berangkatnya dari minus. Jadi kalau ngomongin bisnis tuh ngomongin modal, Pak, nggak ada modal dan lain. Teman-teman yang lain berangkatnya dari minus dan bisa sukses. Gitu. Oke, kenapa? Karena dia bisa memberikan respon yang terbaik. Itu dulu pembuka. Silakan supaya lebih interaksi, nanti saya lanjutin lagi. Berarti kalau misalnya bagaimana kita merespon terhadap kejadian agar kita mendapatkan hasil yang diinginkan atau sukses ya Pak ya, itu tergantung dari bagaimana kita merespon Pak ya. Oh. Suara Pak Haji ini. Suara Pak Haji hilang Pak Haji. Ya. Menyusut suara. Sorry, mic-nya jatuh. Oh, pantesan. Kemana saya nyari-nyari suara Pak Haji? Iya. Berarti kembali lagi, itu semua tergantung dari bagaimana kita merespon situasi ya Pak ya? Betul Pak Haji. Terus bagaimana dong kalau misalnya aku belum sukses gara-gara kayak ini nih, gara-gara sistemnya yang belum benar. Aku belum sukses gara-gara kebijakan pemerintah yang belum mendukung. Gini Pak Haji, pertanyaan saya ya buat teman-teman semua. Gitu. Mana sih faktor yang paling menentukan sukses kita? Internal faktor apa eksternal? Jujur. Siapa yang internal, siapa yang eksternal? Silahkan ketik. Faktor mana yang paling menentukan sukses kita? Internal apa eksternal? Ketik aja kalian. Ketik ayo, silakan. Internal. Internal boleh. Dan eksternal juga Pak. Iya betul, tapi yang mana yang paling menentukan? Internal Pak, internal. Saya eksternal aja lah. Kok semua internal sih? Internal semua. Itu kena doktrin itu, nggak berdasarkan hasil pemikiran yang kritis, Pak. Oke, Mas, balik lagi Pak Haji. Gini, teman-teman mau masuk ke mana sih? Orang sukses gitu ya, gitu. Orang sukses yang lebih fokus kemana? Ke internal. Nah, orang yang nggak sukses, orang nggak biasa, ya biasalah umum standar, dia lebih ngapain? Menyalahkan eksternal, nggak punya, mau bisnis nggak punya uang, mau nulis buku nggak punya waktu, mau kerja nggak ada kesempatan, apalagi bosnya nyebelin, sistemnya jelek, temennya nggak ada yang ngedukung, nggak punya koneksi, dia akan ngeluh begitu terus gitu. Nah, ya, orang yang sukses aja, dia lebih fokus ke gimana Pak Haji? Ya kan boleh aja ngeluh kayak gitu. Boleh Pak, boleh aja. Masalahnya ngeluh menyelesaikan masalah enggak gitu aja sih. Misalnya kayak gini nih, saya kepengen sukses, tetapi keluarga saya nggak mendukung gitu. Kan faktor eksternal itu berpengaruh, Pak. Betul Pak Haji, berpengaruh. Oke, betul berpengaruh, tapi yang lebih banyak ngapain? Belum apa-apa udah nyerah duluan. Internal apa eksternal? Kalau misalnya tidak menyerah duluan, ketika keluarga, tidak menentang, apa yang bisa dilakukan? Melakukan pendekatan, melakukan aksi, melakukan persuasi. Gitu. Kenapa? Karena dia mau nyobain. Tapi ketika sudah belum apa-apa, keluarga ngedukung, setelah itu ngapain? Ya sudah, gua nggak bisa apa-apa. Artinya dia sudah ngapain? Sudah menyerah duluan gitu. Gitu Pak Haji. Kalau yang dilawan itu adalah sistem, misalnya seperti ini. Sistem itu kan, kalau kita bicara sistem itu kan yang pertama sistem keluarga. Keluarga nggak mendukung misalnya. Terus pendapat keluarga itu sangat dominan sekali, apalagi keluarga model yang otoriter gitu. Jadi si anak ini nggak akan mampu berkembang. Dia di perusahaannya bekerja, sistemnya juga nggak bagus tuh. Siapa yang dekat dengan pimpinan, dia yang
bisa maju. Sedangkan yang nggak ada kepimpinan dia nggak maju. Sedangkan value-nya dia nggak bisa seperti itu dengan pendekatan-pendekatan yang bukan berdasarkan kinerja. Itu kan Jadi eksternal, Pak. satu-satu ya. Yang satu dulu nih. Di perusahaan tadi yang sukses tuh yang paling dekat dengan pimpinan gitu Pak Haji ya. Oke. Betul ya. Jadi faktor eksternal. Betul ya? Nah, tapi faktor eksternal itu akan kalah ketika faktor internalnya ngapain? Berarti gua harus dekat dengan pimpinan tersebut. Gua harus taklukkan si bos tadi. Internal lagi Pak Haji. Internal mengalahkan apa? Eksternal. Begitu Pak Haji. Bagaimana kalau faktor eksternal itu dalam bentuk ketiadaan modal, ketiadaan uang gitu, Pak? Nah, orang bisnis sekarang nggak perlu modal kok Pak Haji. Saya bisa jual Mas Arista kok. Nggak punya modal, saya bisa jual Mas Arista. Saya cariin tempat pelatihan, kalau nggak cewek cantik, gitu. Itu beda ya. Itu beda ya maksudnya. Mumpung Mas Arista ganteng gitu, kalah Pak Iwan kegantengannya dengan Mas Arista. Ini serius teman-teman. Kan kerja sekarang, bisnis sekarang bahkan nggak perlu modal. Ada dropship. Kita menjual barang orang lain tanpa perlu ada barangnya, tanpa perlu ada modal sedikit pun. Balik lagi sih, kalau yang faktor eksternal, orang yang eksternal pasti dia ngapain? Excuses terus akan mencari alasan-alasan. Maka penghambat kesuksesan yang paling terbesar adalah apa? Sabotase diri. Itu highlight-nya ya. Jadi teman-teman nggak sukses, belum sukses, jangan-jangan teman-teman yang mensabotase diri sendiri. Bukan tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu menyalahkan situasi. Nggak ada uang, money, nggak punya uang, banyak orang yang sukses nggak punya uang. Nggak ada waktu, waktu tuh 24 jam sama loh. Emang saya dikasih 26 jam sama Allah? Enggak. Betul kan? Menitnya sama, 24 jam. Kok 24 jam orang lain? Ada yang menghasilkan buku, Mas Arista udah 4 buku, saya baru 1. Nah, pertanyaan saya, Pak Haji, kok belum ada bukunya nih? Oh, sudah ya? nyepet sedikit. Sudah sama, jangan ada alasan sibuk di ketentahan. Waduh. Mumpung di sini. Saya ini, Pak, fokusnya nggak bikin buku, tapi bikin mobil pelatihan. Ya. Oke, benar-benar. Nggak bercanda, benar. Mohon maaf, bercanda. Teman-teman, balik lagi. Nah, outcome setiap orang beda-beda. Pak Haji tidak menulis buku, tapi ketika outcome sudah ditentukan, tujuannya sudah ditentukan, maka kita akan benar-benar tuh menuju outcome tersebut. Betul, serius sih. Kenapa Pak Iwan belum menulis buku? Karena ada outcome-outcome lain yang saya kejar tadi. Dan perlu energi. Dan outcome ini lebih penting dibandingkan sebuah buku. Untuk saat ini ya, mungkin beberapa saat lagi, tahun depan saya balik lagi nulis buku lagi. Terkait prioritas ya Pak Iwan? Prioritas, balik lagi. Betul. Pak Haji jangan marah, bercanda. Dengan Pak Haji tentang eksternal. Udah kita berangkat. Teman-teman gini, balik lagi ya, kita tinggalkan yang eksternal tadi, nggak beres di eksternal nih. Gini, di dalam psikologi ada stimulus dan respon, betul ya? Ketika anjing, penelitian Pavlov nih, anjing dideketin tuh daging. Si ini Mas Arista yang jago karena mahasiswa alumni psikologi ya. Si anjing tadi ngapain? Ngeces ya, dagingnya diambil, udah nggak ngeces lagi, deketin lagi, ngeces lagi ya. Artinya apa? Ada stimulus daging, maka si anjing akan ngerespon. Nah, bayangin ya, kalau teman-teman, lu botak, lu jelek, lu pendek, lu Pak Iwan, terus teman-teman langsung marah. Pertanyaan saya ya, apa bedanya teman-teman dengan anjing tadi? Dan saya, itu setelah belajar hipno-NLP nggak mau disamakan dengan binatang. Maka saya harus kalau kata Pak Haji kemarin, harus sumbunya agak panjang. Mikir dulu maknanya apa nih? Omongan Pak Haji menghina, ngeledek, bercanda, atau nggak penting amat omongan Pak Haji gitu. Ngapain saya mikirin seminggu? Pak Hajinya cuma ngomong bertak, Pak Iwan cadel, gitu. Saya dulu dibilang cadel tuh langsung naik banget gitu. So what gitu kalau cadel. Sekarang cadel asik-asik aja. Kenapa? Karena bayaran saya mungkin bisa jadi lebih mahal dibandingkan anak per jamnya gitu aja. Cadel loh itu. Apalagi yang nggak cadel gitu ya. Bercanda loh ini. Serius. Itu lebih besar, Pak ya. Siap. Gitu ya teman-teman. So, balik lagi. Bahwa kita manusia itu bukan stimulus respon. Tapi manusia dikasih akal sehingga bisa memberikan makna nih. Ketika ada stimulus di sebelah ini, misalnya stimulus, nggak langsung ke sini. Tapi dari stimulus ini, ke sini dulu. Maknanya apa nih?
oh Pak Haji bercanda, oh Pak Haji guyon, oh nggak penting omongannya, atau siapapun yang ngomong nggak penting misalnya. Maka ini loh yang menentukan dulu akal kita, dan beruntungnya salah satu kelebihan manusia dibandingkan binatang dikasih akal oleh Allah. Sehingga sebelum kita bereaksi, marah, kesel, jengkel, kecewa, ngamuk gitu, maka maknanya apa? Pikirannya apa? Responnya apa dulu nih yang terbaik buat saya dalam kondisi saat ini? Gitu, Mbak Haji. Sebagai bahan diskusi dulu. Silakan ada yang mau disampaikan diskusi dulu supaya menarik kah? Jadi kalau misalnya kita bahas tentang anjing Pavlov ya. Waktu ini kan berkaitan dengan anchor, Pak. Waduh, ini materi di Art of Trance bener ini. Jadi ini menarik sekali memang. Jadi saya itu sampai begini mengatakan ya, mungkin meniru ungkapan-ungkapan para psikolog dan guru-guru di masa yang lalu, bahwa manusia itu sebenarnya hidup di dalam anchor-anchor gitu loh. Begitu lampu merah, injak rem. Lampu hijau, ngegas. Begitu orang nyebelin, marah. Kan begitu, Pak ya? Sorry, suara saya bisa didengar, Pak? Nah, bisa Pak Haji. Bisa ya. Jadi manusia itu kadang-kadang, ya memang itulah, hidup di dalam anchor-anchor. Hidup di dalam pola stimulus, respon, lihat lampu merah, berhenti, lihat lampu hijau, jalan, Arista nyebelin, marah, kan gitu. Gitu, Pak ya. Nah, sekarang kiat nih, Pak Iwan. Kami kepengen denger nih dari Pak Iwan. Bagaimana sih caranya supaya kita nggak sama seperti anjing Pavlov itu yang bisa mengendalikan stimulus. Ketika ada stimulus, respon kita bisa kita kendalikan. Ada di dalam kendali diri itu gimana sih caranya, Pak? Oke, baik Pak Haji. Ini sebelum jawab yang Pak Haji, ada alumni saya yang nanya siapa, saya lupa gitu. Pak Iwan, berarti Pak Iwan tuh nggak pernah marah gitu ya. Udah hebat banget dan nggak pernah marah. Ya enggak lah, saya tuh manusia yang pasti marah juga gitu. Kondisinya apa dulu nih? Kalau anak misalnya nggak sholat, terus anak ngapain yang negatif, minum alkohol, ya marah lah kita. Masa nggak marah gitu? Nah, gimana nih kalau ada tadi seperti apa Pak Haji sampaikan ada stimulus dan kita, oke Pak Haji, kalau boleh jujur saya ini mantan supir angkot, jadi kalau agak preman wajar. Jadi badan boleh pendek, hitam ya, emang kalau preman biasanya hitam, enggak juga sih. Hitam, jadi kalau apa-apa, kalau ada yang ngajak belakang, ayo, kalau nggak berani di depan, pasti di belakang gitu aja. Di belakang, ditungguin lewat mana gitu. Preman banget, betulan, serius nih. Nah, tentu emosinya gimana? Artinya apa? Gampang marah, gampang kesel, gampang kepancing gitu. Beruntung saya ketemu hipno, NLP. Apa yang saya lakukan di NLP dulu ya, teman-teman yang belum belajar NLP tentu ada state gitu ya. Bagaimana kita mengelola emosi kita, memanage emosi kita, pikiran, tubuh, jiwa kita kan satu kesatuan. Jadi ketika kesel, apa yang saya lakukan, saya jeda dulu. Jeda sebentar, saya perlu marah atau apa gitu. Saya nggak mau, sekali lagi, saya nggak mau dikontrol oleh orang lain. Mas Arista, Pak Iwan pendek, saya nggak mau. Artinya apa? Kalau omongan Mas Arista pendek tadi membuat saya kesel, marah, maka saya dikontrol oleh Mas Arista. Saya sudah berjanji bahwa sejak belajar hipno NLP, saya nggak mau dikontrol lagi oleh orang lain. Yang negatif tentunya ya, yang negatif. Maka apa yang saya lakukan, jeda. Bahkan kalau perlu, ditinggalin aja. Kalau udah nggak kuat, ya udah tinggalin dulu. Tinggalinnya ya pamit baik-baik aja. Aduh, maaf, mau ke toilet dulu gitu. Padahal ke toilet itu cuma jeda doang gitu. Daripada saya kelihatan mukanya marah sama misalnya lawan bicara saya, maaf saya kebelet, nanti ya disambung lagi gitu. Nah, kalau belum nyaman, belum intensitas emosinya belum turun, belum tenang, belum bisa menguasai diri, belum bisa mengontrol diri, saya belum balik dulu. Agak lama baru balik lagi. Di awal begitu. Sekarang akan lebih mudah lagi. Gimana pindah posisi duduk, pindah berdiri, ngelihat ke tempat lain, atau cuma mengubah pikiran saja. Tidak perlu positif ya, teman-teman, tidak perlu positif. Kalau misalnya gini, ada teman yang emang selalu nyebelin, ngomongnya selalu negatif, ngomongnya selalu menghina, melecehkan, underestimate ke kita. Kalau kita wajib hukumnya untuk berpikir positif, susah pasti. Kalau nggak ada positif-positifnya Pak Iwan, ya sudah, tinggal dikasih challenge aja di pikiran Anda mau terus dikontrol oleh dia. Sehingga omongan dia penting banget buat Anda dan membuat Anda marah gitu. Maka challenge-nya, tantangannya adalah tadi, nggak penting amat omongan dia gitu, nggak level ngedengerin omongan dia misalnya, artinya itu kan nggak positif gitu. Itu Pak Haji. Jadi pertama tadi ubah fisiknya kemana dulu, pamitan dan lain sebagainya. Kalau udah terbiasa sebenarnya balik badan dulu sebentar atau ngapain dulu gitu, udah lebih tenang. Kalau belum terbiasa, pergi dulu lah
pindah ruangan, ke kamar mandi, setelah itu balik lagi. Kedua, tadi pikirannya diolah, tidak perlu positif. Kalau ada yang positif, kalau dengan anak, dengan istri, tentu ada yang positifnya kan, dengan sahabat kita. Ada yang baiknya, nggak mungkin nggak ada yang baik. Ingat-ingat yang baiknya. Tapi kalau ada teman yang emang nyebelin gitu, nggak ada baik-baiknya, ya sudah, kasih tantangan ke pikiran kita bahwa saya nggak mau dikontrol oleh dia lagi, bahwa nggak penting amat omongan dia. Itu Pak Haji. Jadi kalau bisa saya simpulkan begini Pak ya, yang pertama, Silakan, Pak. kalau bisa saya simpulkan yang pertama Pak Iwan itu harus ada niat dulu Pak ya. Saya tidak mau dikontrol oleh ini. Jadi ada penegasan ke diri sendiri dulu Pak ya. Baru kemudian ikhtiarnya mengubah state atau mengubah posisi tubuh, entah itu berpindah tempat atau mengubah postur, seperti itu Pak ya. Sehingga kita bisa mengambil jeda antara stimulus itu dengan respon kita. Begitu Pak? Atau betul Pak Haji. Iya. Pak Iwan, ini ada pertanyaan dari Pak Asep Tisna. Silakan. Berdamai dengan diri yang terbaik, bagaimana caranya? Kadang kita tahu ilmunya, tapi penerapan untuk diri sendiri kita terjebak. Mohon penjelasan Pak Iwan. Ini berdamai dengan diri. Oke, biasanya ini nyambung dengan Mediana Merdi ya dari Palembang. Gimana kalau terlalu dalam menyalahkan? Karena menyalahkan diri kaitannya dengan berdamai. Gini aja. Manusia betul bahwa makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk lain ciptaan Allah ya. Tapi ada nggak manusia yang tidak pernah berbuat salah? Jawab dulu ya. Ada nggak manusia yang baik yang sudah meninggal, bahkan yang masih hidup, yang nggak pernah berbuat salah? Saya yakin semua manusia berbuat salah. Nabi Adam berbuat salah. Nabi Muhammad berbuat salah. Ada tuh di Al-Quran berbuat salahnya apa saja. Gitu. Kalau dengerin sama-sama ada juga. Kok kita sombong banget gitu kalau salah. Jadi wajar loh kalau kita salah. Teman-teman kalau tahu siapa Iwan ini, masa lalunya, saya yakin nggak akan ada yang mau dengerin saya. Untungnya Allah nutupin. Kalau aja nutupin kok teman-teman masih ngungkit-ngungkit. Nah, itu artinya teman-teman hidupnya masih di masa lalu. Oh enggak, Pak Iwan, saya hidup di masa kini. Betul, hidupnya di masa kini. Tapi teman-teman masih diikat, masih dirantai ke masa lalu. Sehingga hidupnya nggak kayak naik gunung bawa batu. Apa yang terjadi? Saya pencinta alam dulu di SMP, SMA, jadi tahu sebagian di Jawa sudah pernah dinaiki. Didaki, mohon maaf, salah nanti Pak Haji langsung ini nanti salah kata. Didaki, jadi kebayang bawa angsel makanan aja udah berat. Ini bawanya batu loh, gede batunya, satu angsel full. Nah, Pak Iwan bawa batu. Nah, artinya apa? Nggak bermanfaat kan Pak Haji ya? Iya. Mau ke puncak kalau saya bawa makanan, bawa tenda, bawa jaket gitu ya. Nah, artinya apa? Itu loh yang dilakukan oleh teman-teman kalau teman-teman belum bisa memaafkan diri sendiri. Oleh karena itu, maafinya gimana? Banyak banget tekniknya Pak Haji, tahu banget. Yang paling sederhananya diniatin aja dalam hati, saya ikhlaskan, saya maafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi yang pertama kita harus memaafkan diri sendiri dulu ya Pak? Oh iya. Loh, kalau aja maha pemaaf, kita sombong amat nggak mau maafin diri sendiri. Siapa lu gitu? Oh iya loh. Nabi maha pemaaf. Lihat gimana Nabi Allah maha pemaaf. Saya yakin apalagi di Kristiani ya. Gimana? Ditambah pipi sebelah kanan, kasih pipi sebelah kiri ya. Artinya apa? Begitu ulas asihnya kok nggak mau memaafkan diri sendiri. Gitu. Padahal orang yang paling perlu Anda cintai, perlu Anda kasihi, perlu Anda sayangi sebelum orang lain adalah kita. Jangan berharap orang sayang ke kita, cinta ke kita, kitanya aja tidak sayang ke diri sendiri. Maka sayangi dulu, cintai dulu, benar-benar full tuh, bahwa ini loh saya menerima ikhlas dengan apapun adanya diri saya. Dan teman-teman, ini ada nggak yang sama dengan kita? Muka mungkin sama, gitu. Muka bisa jadi sama, tapi sidik jari tangan kita, retina mata kita nggak ada yang sama di dunia ini. Sehingga fingerprint kita bisa jadi kunci, jadi password. Retina mata boleh warnanya coklat. Saya dengan Arista mungkin matanya nggak jauh beda, warnanya sama. Tapi retinanya beda, gitu. Retinanya mana? Beda. Artinya apa? Ini tanda bahwa Allah menciptakan kita tuh satu-satunya. Masterpiece, gitu.
begitu spesialnya. Bahkan kalau kita ngomongin eleksinian, you are the unique and special one. Sehingga gitu kan, apapun tekniknya harus yang paling cocok, yang paling sesuai buat Anda. Itu Milton yang ngomong, bukan orang Islam gitu. Nah ini balik lagi tadi. Jadi Allah sudah menciptakan kita begitu spesial dan uniknya, dan kita tidak menghargai itu. Sombong lagi, nggak mau maafin diri sendiri. Sudah, maafin aja. Itu aja simpel sih, tinggal maafin aja. Kalau nangis boleh gitu, nangisnya sambil bersujud, sambil ini boleh. Dan itu juga mungkin yang perlu kita lakukan untuk Allah supaya memaafkan. Bisa jadi Allah sudah memaafkan kita, tapi kitanya yang belum. Dan hati-hati, Allah tuh bagaimana siapa? Prasangka hambanya. Balik lagi ya, ini hipno banget kan? What you think, what you get gitu, kalau ada gitu juga. Bukan berarti Allah diatur oleh kita, tapi kita itu sebenarnya ngapain, sedang berprasangka, berdoa, gitu, berharap, dan kalau harapannya negatif ya itu yang kita dapat. Begitu, Mas Haji. Kadang-kadang begini Pak, yang sering saya dapatkan itu bukanlah tidak sayang ke diri sendiri, bukan juga tidak memaafkan ke diri sendiri, tapi seringkali yang pertama kepengen menunjukkan bahwa ke diri sendiri itu bahwa dia itu menyesal, sangat menyesal sekali sudah melakukan kesalahan, sehingga untuk memaafkan diri sendiri itu tidak percaya diri untuk memaafkan dirinya. Yang kedua, kadang-kadang dihantui oleh belief bahwa kalau aku dengan segampang itu memaafkan kesalahanku, nanti seolah-olah menggampangkan hukumnya Tuhan gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Oke. Jadi diskusi agama nih. Pak Iwan sampai terbandung ya. Oke, baik. Nah, maka siapa yang mengelola pikiran kita, Pak Haji? Ya kita. Kan kita yang mengelola pikiran kita ya, memanage pikiran kita, mau memilih yang negatif terus, mau yang lebih positif gitu. Artinya kan bisa memilih Pak Haji. Dan orang Hypno NLP itu pakainya dan, bukan atau Pak Haji. Dan saya ingin Allah memaafkan, dan saya juga ikhlas gitu. Pakai dan, bukan atau. Nah, kalau tadi kan atau, kalau Pak Haji kan, saya ingin memaafkan di sini tahu atau. Gitu. Jadi pakainya Milton aja, pakai dan lah. Pokoknya Allah gitu, ikhlas memaafkan, dan saya juga memaafkan diri sendiri, gitu aja, pikirannya positif aja gitu, kalau kaitan dengan itu Pak Haji. Berarti pada intinya kita pilih cara berpikir, cara bersikap yang memberdayakan, kemudian kita pilih keyakinan yang memberdayakan kita supaya kita tidak terjebak pada perasaan bersalah, begitu Pak ya? Betul, Pak Haji. Oke, baik, mungkin Pak Arista mau nambahin atau mungkin teman-teman yang lain. Teman-teman. Lebih kepada bertanya sih, dari tema kita tadi kan winning the game of life, kemudian tadi yang dibicarakan adalah stimulus respon, internal eksternal. Artinya kalau secara sederhananya kita ini juga membahas tentang mental ya Pak Iwan ya, mental diri kita sendiri. Oke, dari tadi sebenarnya kita membicarakan mental, Mas. Ya, maksudnya membicarakan mental. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih persisnya membangun mental pemenang itu sendiri? Dari pembicaraan kita tadi. Oke. Baik. Nah, gimana sih membangun mental? Yang pertama, kita kan tadi mental artinya kita harus terus bertumbuh. Kalau enggak kita akan ngapain? Ya sekarat ya mati. Gimana sih supaya kita mentalnya bertumbuh, berkembang, mindset kita? Yang pertama open mind. Terbuka. Dengan siapa yang terbuka? Tentu dengan hal yang positif tadi ini. Bisa jadi kalau gelasnya nutup nih, apapun yang kita sampaikan, diskusi ini kalau gelasnya nutup, apaan sih Pak Iwan, nggak penting amat sih omongannya. Udah lewat aja, nggak masuk sih. Nah, kalau nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada bekasnya. Tapi kalau open mind, oh iya, mungkin bikin catatan, oh ini nih poin-poin yang harus jadi jadi belief, jadi value, jadi kebiasaan saya yang baru gitu, yang perlu diyakinin gitu. Yang kalau misalnya yang tadi itu bahwa keberhasilan kita adalah faktor internal yang paling kuat, tapi kekeh gitu, kekeh itu apa bahasa Indonesianya? Bersikeras gitu, bahwa eksternal loh Pak Iwan gitu, yang nggak akan bisa. So open mind yang pertama, terbuka dulu lah, terbuka
dengan segala kemungkinan, dengan ilmu-ilmu yang positif. Yang kedua, komitmen, Mas. Di coaching ini kan komitmen tuh di ujung nih. Kalau cuman ngomong mah gampang seperti ini, tapi komitmennya gimana? Apalagi yang sudah nulis buku nih, perlu komitmen yang ini. Kalau enggak, bukunya nggak jadi-jadi. 3 halaman, 5 halaman, sama kayak tesis gitu kan, 3 halaman. Komitmen teman-teman gimana sih? Kalau mau jadi, kemarin Mas Arista udah ngajarin bikin flip chart boleh gitu ya. Ini yang sudah dilakukan, ini yang belum nih saya harus gitu. Dan komitmen itu begitu penting sekali. Kenapa? Karena dengan komitmen ini kita akan memantau kemajuan kita sudah sampai di mana. Kalau mau pakai scaling, saya sekarang di angka 3 nih. Outcome saya di 8. Maka kita benar-benar memantau, kita melakukan aksi-aksi nyata nggak? Kita bergerak nggak? Atau tetap aja di 3 nggak maju-maju? Oke, dan yang ketiga, nah setelah komitmen maka konsisten. Terus gitu. Belajar lagi, baca buku lagi, gitu. Yang ketiga konsisten, yang keempat upgrade diri. Makanya tadi baca buku, ikut pelatihan, isi leher ke atas, terus upgrade. Kalau enggak, seperti tadi Pak Iwan sampaikan, ketinggalan dengan yang muda-muda. Ini banyak banget yang muda-muda. Dulu hipnoterapis sebanyak ini masih pada kenal lah gitu. Sekarang banyak yang muncul yang muda-muda. Bukan yang muda-muda aja, yang senior-senior juga nggak mau kalah dengan yang muda-muda. Ini ada teman-teman di sini yang nggak mau kalah, hebat, luar biasa. Dan itu yang perlu dicontoh. Dan yang kelima, ini penting banget. Berani mencoba dan berani berbuat salah. Kalau nggak berani nyoba, kan ada 4 jenis orang nih. Yang pertama, orang yang gagal mencoba nih. Misalnya kalau bisnis ya, Mas Arista bisnis, kalau Mas Arista yang gagal mencoba, enggak deh, aku bukan pebisnis, aku trainer aja, nggak pernah tuh nyobain bisnis. Kedua, orang yang berani nyoba. Misalnya Mas Arista, oke deh nyoba Pak Iwan, pas gagal sekali, belum berhasil langsung, tuh kan bener kan Pak Iwan, saya bukan pebisnis, nyobain sih, cuman sekali nyobainnya. Gitu. Yang ketiga, orang yang gigih, pantang nyerah, ngapain? Nyoba lagi, dan nyoba lagi. Berhasil nggak? Nah, ini juga nggak berhasil. Kenapa? Karena dia menggunakan satu cara terus nyobain lagi gitu. Nah, yang keempat seharusnya bahwa kita ngapain? Nyoba, ketika belum berhasil maka kita ngapain? Cek feedback-nya. Ambil feedback-nya apa sih yang perlu diperbaiki dari percobaan pertama sehingga percobaan kedua bisa dimodifikasi, diperbaiki lagi. Percobaan ketiga lebih baik lagi. Gitu. Pilihan teman-teman mau masuk ke yang mana? Yang gagal mencoba, yang mau mencoba, yang gigih tapi gitu gagal terus gigihnya gitu. Dan yang gigih, kalau gigih ini ujung-ujungnya berhasil, iya sih berhasil ujung-ujungnya, tapi perlu waktu lama. Nah, maka ambil yang keempat, modeling orang lain, cari tahu dulu caranya, ambil feedbacknya, baru kita nyobain. Itu Mas Arista. Oke, itu dulu deh. Ada 5 ya Pak. Yang pertama tadi open mind terhadap hal-hal yang memberdayakan, kemudian komitmen terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga konsisten, yang keempat upgrade diri, investasi leher ke atas, yang kelima adalah berani mencoba dan berbuat salah. Apalagi zaman sekarang sepertinya untuk investasi leher ke atas gampang banget ya kita dapatkan. Betul. Ini lagi banyak banget yang berbagi. Banyak banget. Nah, teman-teman gimana dari tahap-tahap itu, dari langkah-langkah yang Pak Iwan sampaikan terkait membangun mental sendiri? Adakah kira-kira yang perlu ditanyakan atau adakah yang perlu dielaborasi lagi? Silakan muncul saja. Pak Iwan? Boleh ngomong. Ya, silakan. Mas Arista ya. Jadi, mungkin kalau Pak Iwan tentu sangat ahlinya nih. Ini kaitannya dengan pembelajaran hipnoterapis, Pak ya. Jadi, seseorang itu seringkali bermasalah kalau Roy Hunter kalau nggak salah dia menyebutkan ada yang dinamakan 7 psikodinamika gejala. Betul Pak. Ya, yang pertama itu akibat pengalaman masa lalu, kemudian ada yang menghukum diri, terjadinya konflik internal, ada masalah saat ini yang belum diselesaikan, kemudian ada secondary gain atau dia mendapatkan keuntungan tersembunyi di balik persoalan saat ini. Bisa juga karena memodel atau mengidolakan seseorang, atau kadang-kadang dari imprint. Nah, ini saya menyambung pertanyaan dari Mas Habli nih. Jadi, salah satu persoalan dalam klien dalam 7 psikodinamika gejala itu kan self punishment dari bawah sadar yang kadang-kala membuat seseorang itu sulit
memaafkan diri sendiri. Apalagi jika si individu itu belum memiliki self-awareness yang baik. Jadi ini balik lagi ke berdamai dengan diri sendiri tadi, Pak Iwan, pertanyaan Mas Habli. Yang sering bikin sulit maafin diri sendiri itu kadang karena ganjaran pahit dari kesalahan tersebut. Kalau begitu, bagaimana Pak Iwan? Berat pertanyaannya. Oke. Ini, yang Mas Habli ini ya. Ini perlu tahu dulu nih ganjalan pahit. Yang sering bikin sulit maafin diri sendiri itu kadang karena ganjalan pahit dari kesalahan tersebut. Oke, maksudnya karena perbuatan salah tersebut, maka misalnya hukumannya lah, ganjalannya itu punishment-nya mungkin ya Pak Haji ya, ganjalan itu ya. Iya, betul Pak. Makanya saya katakan tadi self punishment, Pak. Betul, self punishment-nya itu ya. Oke. Baik. Ya, simpelnya pertanyaannya gini. Buat Mas Habli ya, ini buat mungkin kliennya atau siapanya. Kan hidup pilihan. Dengan tetap mana yang lebih baik? Tanya aja ke diri sendiri dulu ya. Memaafkan diri sendiri atau tidak memaafkan diri sendiri? Kalau masih tetap seperti ini, apa yang terjadi? Kalau memaafkan, apa yang terjadi? Itu dulu ya. Oke, itu dulu nih. Nah, yang kedua, gitu. Ini kan sudah terjadi. Tanya kliennya, kalau kliennya nih, emang ada jendela, pintu Doraemon yang bisa balik lagi ke sana, yang bisa merubah kondisi itu. Nah, kalau dengan hipnosis gampang. Ini karena ngomongin ini aja ya. Saya suka ngajak, ada nggak pintu Doraemon yang membuat kita bisa lihat balik lagi ke sana? Cuman bukan ngelihat aja ya, balik lagi ke sana dan merubah segalanya. Yang pasti nggak ada. Maka yang perlu bisa dilakukan kalau mau pakai teknik regresi sederhana, balik lagi ke masa lalu, apa yang terjadi? Lihat lagi secara objektif gitu. Secara objektif apa sih yang sudah terjadi secara objektif? Bisa jadi berbuat kesalahan karena hilaf, bisa juga jadi karena masih muda dan banyak alasan lainnya. Sehingga paling enggak kalau sudah agak objektif, diri kita bisa memakluminya. Kedua, pakai juga boleh teknik forgiveness, datengin tuh yang masa lalunya. Kalau enggak, teknik biasa aja, teknik psikologi biasa, pakai terapi aja, pindah duduk aja, satu menjadi diri diri masa lalu, satu yang saat ini yang belum memaafkan. Kalau di NLP ada teknik namanya perceptual position. Posisi satu Anda yang belum bisa memaafkan, posisi dua adalah di kursi yang kedua, Anda yang berbuat salah, dan posisi tiga sebagai pengamat. Boleh saya dihadirkan di situ pengamatnya, boleh pengamat observernya. Apa sih yang akan dikatakan Pak Iwan kalau ada di tengah-tengah situ, sehingga Mas Habli mendapatkan apa? 3 persepsi yang berbeda tuh, untuk mempermudah ya. Itulah tekniknya Pak Haji. Gitu. Iya Pak Iwan. Jadi saya langsung teringat kembali materi di awal tadi. Ujung-ujungnya tetap aja kita harus punya tujuan ya Pak ya. Jika tujuannya supaya kita mampu berdamai dengan diri sendiri, tentu ini harus diselesaikan ya Pak ya. Kan apa yang terjadi kalau tidak memaafkan, apa yang terjadi kalau memaafkan. Kan gitu. Kalau misalnya tidak mengambil keputusan, tidak menentukan tujuan bahwa aku harus selesai dari masalah ini, memang akan selalu sulit memaafkan. Ya begitu Pak. Betul. Ya balik lagi ke pilihan tadi, mau memaafkan atau tidak. Kan setiap orang punya tahu resikonya. Kalau klien, maka tugas kita yang ngebantu adalah menjelaskan itu. Sehingga conscious-nya, awareness-nya, oh iya ya. Nah ini loh pilihannya, terus mau kemana? Kenapa? Karena keinginan kita membantu orang tersebut tidak boleh lebih tinggi dari keinginan dia. Saya ngebantu Arista, tapi Mas Aristanya nggak mau maju. Bisa nggak diubah? Bisa, tapi berat, perlu waktu. Saya harus seret Mas Arista, kalau nggak saya harus tendang dari belakang supaya maju. Dan itu yang akan saya lakukan. Untuk teman-teman dekat saya, untuk anak saya akan seret, saya akan tendang untuk bisa maju. Tapi kalau orang lain kan nggak bisa, mereka bayar, masa mau ditendang. Iya, betul. Betul ya? Kalau saya ke Arista dulu, saya tenggelamin, Pak. Nah, itu Pak Haji sudah lakukan itu. Ya, gitu ya, Mas Abli. Kalau saya akan gitu, Anda mau berubah nggak? Ini pilihannya saya, kalau saya gini, saya ajarin satu teknik.
Ini klien, misalnya saya klien. Oke, Pak Iwan, misalnya Pak Budi, di depan ada dua jalan, boleh. Ada 2 kursi. Satu kursi yang akan membawa Anda kemana? Tadi, Anda nggak memaafkan diri sendiri. Ya, apa yang terjadi? Anda sudah tahu. Anda nggak maju dan lain sebagainya. Dan tahu konsekuensinya. Dan ada kursi, ada jalan sebelah kanan. Dan jalan ini nggak mudah, berat. Dan Anda benar-benar harus ikhlas memaafkan. Dan ini berat, Anda harus konsisten dan komitmen. Ini terserah Anda. Saya cuma memfasilitasi saja, saya navigatornya, Anda yang harus nyetir. Saya cuma nemenin aja. Anda mau milih yang kemana? Mau milih sebelah kiri? Ayo saya temenin. Mau milih sebelah kanan? Ayo saya temenin. Tapi saya yakin sekali lubuk hati Anda memilih sebelah kanan. Gitu Pak Haji. Udah, tinggal lanjutin tekniknya ya itu. Cara penjelasannya Pak Iwan. Oke. Siap. Pak Arista gimana? Kita masih membahas yang ini atau kita lanjut lagi ke ini? Lanjut, masih ada waktu. Masih ada waktu, Pak Iwan? Apalagi nih kira-kira? How to win the game of life ini? Waduh, oke Pak Haji. Dan ini yang penting. Satu lagi bahwa bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertandingan dunia ini, ya kita harus mengisi apa? Menyirami, menumbuhkan pikiran dan jiwa kita. Apa sih pikiran kita? Membaca buku, ketemu orang-orang hebat, ketemu yang positif. Jiwa kita gimana? Tentu setiap agama beda-beda. Saya sebagai Muslim berarti mendekatkan diri kepada Allah, mengaji, dan itu yang harus diisi. Bukan hanya pikiran aja, tapi jiwanya juga. Gitu. Jiwa ketemu ke panti asuhan, ketemu orang-orang susah, itu juga membantu klien, itu juga mengisi jiwa juga teman-teman. Jadi yang belum praktek dulu deh, hajar dulu untuk awal ya. Tapi setelah praktek, ngapain lagi? Jangan stop di situ. Ngapain lagi tadi? Komitmen untuk belajar lagi, konsisten untuk menambah ilmu lagi, sehingga skillnya, kemampuannya gitu. Jangan sampai ilmunya sudah banyak banget gitu. Tapi teman-teman nggak berani praktek aja dulu. Nggak akan meledak kok. Gitu. Yang ringan-ringan aja dulu gimana? Mungkin ngobrol dulu, hanya dengerin aja. Jadi ada beberapa klien yang teman-teman yang curhat aja nih, kalau yang bukan terapis ya, bukan hipnoterapis atau NLP ya, Anda dengerin curhat teman aja, itu paling nggak sampai 50% masalahnya sudah kebantu. Kenapa? Karena dia rilis emosi. Jadi kalau ada teman curhat, dengerin aja udah, oh iya gitu aja. Yang bukan terapis ya. Apalagi yang terapis, dengerin aja udah tenang. Ngomong dikit aja udah masuk banget, apalagi di dalam kondisi hipno. Gitu. So, teman-teman mulai berbagi karena sirami tumbuhan pikiran dan jiwa tadi artinya apa? Kita juga harus tidak cukup sukses aja, kalau pakai bahasanya Pak Jamil ada mulia. Mulia artinya apa? Bermanfaat buat banyak, sukses dan mulia katanya gitu. Berarti apa? Ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat buat banyak orang. Dan kenapa? Salah satu alasan saya menjadi hipnoterapis karena ingin membantu. Membantu siapa? Membantu orang lain, membantu keluarga juga. Gitu. Itu teman-teman sebagai pembuka silakan ada yang mau disampaikan dulu. Silakan. Mungkin ini komentarnya ya terkait 1,5 jam tadi yang sudah didapatkan apa aja. Oke, sambil teman-teman ngetik, yang terakhir Mas Arista bahwa setiap orang tuh pasti ada kesulitannya. Pandemik ini kalau mulai jujur, donat kita ngedrop, ada 9 cabang ngedrop. Gitu. Ada kesulitannya, tapi setiap kesulitan ada ujian, cobaan, ini musibah ya, ada musibah. Itu adalah setiap orang akan mengalaminya, dan setiap kesulitan mengandung hadiah tuh ada hikmahnya. Apa sih hadiahnya? Pembelajaran. Nih ngomongin pandemi, contohnya pembelajarannya Pak Iwan nggak biasa nih seperti ini dulu, nggak pede lah gitu. Ini berbagi nekat aja, udah hajar aja dulu. Bahkan ngapain YouTube mulai diaktifin, benar saya udah punya YouTube 9 tahun yang lalu loh. Mulai ketika 2011 ya. Sekarang baru diisi lagi YouTube-nya. Udah nekat aja, hajar aja. Mau dibilang jelek, so what gitu. Gua nggak ketemu orangnya. Mau Anda komen silakan. Nggak ngaruh. Gua udah ngontrol diri sendiri. Silakan komen yang pedes gitu. Lagi ngapain? Lagi eksplor aja nih. Lagi eksplor berbagi gitu aja. Pembelajaran. Yang kedua, kesulitan membuat Anda semakin kuat. Apapun yang tidak membuat Anda mati, itu membuat Anda semakin kuat. Jadi kalau ada dihina, dicaci, diapain lagi, tidak membuat Anda mati, itu akan ini Pak Haji yang jagonya ini. Betul ya Pak Haji? Ini semakin membuat Anda lebih strong gitu aja. Gitu. Dan yang ketiga, setiap kesulitan membuka kesempatan.
Ini buktinya. Alhamdulillah kita ada kesempatan ini ya, padahal kesulitannya pandemi, nggak bisa buka training, nggak bisa berbagi, malah saya bisa berbagi dengan banyak orang yang belum pernah ketemu. Dari Palembang, banyak banget teman-teman, gitu. Iya, betul Pak. Ini banyak kok yang saya baru kenal juga. Ya memang pandemi ini ada berkahnya tersendiri. Kalau dikatakan musibah, dikatakan bencana, iya kita berempati kepada setiap kesulitan. Kami pun juga di aparatur pemerintahan kan banyak sekali anggaran yang dipangkas untuk membantu pemerintah mengatasi COVID ya. Jadi bukan hanya pedagang pebisnis saja yang sulit Pak. Jadi untuk operasional, kantor itu semua banyak pemangkasan anggaran. Tetapi itu tidak jadi masalah. Kemudian misalnya di luar daripada itu yang biasa kita bisa berbagi, bisa silaturahmi. Biasanya kalau setiap Ramadan itu saya diundang untuk mengisi acara untuk komunitas Bank Darah, untuk komunitas survivor kanker, kepada survivor ini penyakit lupus dan sebagainya. Bulan ini di tahun ini ternyata tidak ada undangan sama sekali, tetapi kan ya apa boleh buat. Pak Iwan masih mending baru bikin YouTube itu sejak tahun berapa Pak Iwan? 2011. 2011. Saya dari 2009 udah punya YouTube Pak, nggak pernah diisi, baru kali ini diisi. Nah Pak Iwan, ini ada pertanyaan dari Pak Bang. Selamat malam Pak, berbicara mengenai bawah sadar. Bagaimana kita dapat mengetahui dan memahami kondisi bawah sadar yang kita miliki? Bahkan dengan itu kita dapat menjadi pemenang dalam kehidupan. Terima kasih. Pak Bang mungkin bisa dibantu memperjelas pertanyaannya Pak. Bagaimana? Di lalu chat Pak. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Bang berelaborasi di sini. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Bang. Ya, jadi kan kalau Bapak bicara tadi mengenai pikiran bawah sadar dan segala macam itu ya, unconscious ya Pak. Tadi kan disebutkan di atas bahwasanya, ini harus bawah sadar kita bisa menerima sesuatu, memaafkan dan segala macamnya. Tapi kan terkadang ada orang yang sulit Pak untuk memaafkan dan tetap bersikukuh atau dia tetap pada pendirian yang dia bilang, wah nggak bisa, tiada maaf bagimu lah bahasa kasarnya. Memang kalau Bapak sebutkan bahwasanya Allah Maha Pemaaf, itu benar Pak. Tapi manusia kan nggak seperti itu Pak. Di mana dia pernah luka hati, luka sakit pikiran atau apapun, itu kan mempengaruhi bawah sadar yang dia miliki. Jadi betul Pak. Dengan itu kita kan perlu mengetahui seberapa besar kemampuan kita bawah sadar kita bisa menerima kondisi seperti itu Pak. Jadi dengan seperti itu kita tahu, kita bisa memaklumi, kita pegang seperti itu, akhirnya kita menjadi pemenang di kehidupan ini. Itu Pak intinya Pak. Baik, yang paling tahu bawah sadar kita adalah diri kita Pak Bang. Kenapa? Karena bawah sadar kita itu tercermin dari perilaku kita Pak. Respon kita terhadap segala situasi, kondisi apapun. Kalau kita sulit memaafkan, ya itulah cerminan bawah sadarnya. Gitu. Artinya apa? Bawah sadarnya perlu di-program gitu, di-uninstall atau di-install program baru sehingga hatinya lebih terbuka, lebih lembut untuk memaafkan gitu. Nah, jadi gimana sih? Yaitu perilaku kita, kata-kata kita, non-verbal kita, ya, gerak fisik kita, fisiologis kita, itu cerminan dari mana? Cerminan dari bawah sadar kita, Pak. Itu mungkin yang pertama. Nah, bagaimana kalau yang tadi yang seperti sulit memaafkan, susah banget gitu memaafkan, ya banyak pendekatan yang bisa dilakukan, Pak. Mau pendekatan apa? Mau hipnoterapi boleh, mau pendekatan religius boleh gitu. Tapi balik lagi, dia mau nggak mencapai tujuannya, mau nggak berubah gitu. Kalau misalnya belum, jangankan berubah, Pak, ada kesadaran nggak bahwa dia mindsetnya ada masalah gitu. Kalau nggak ada kesadaran, berarti harus ada yang nyadarin dulu. Karena banyak klien yang dibawa ke kita, dia nggak ngerasa, yang dibawa ya, saya kok nggak ada masalah, saya nggak salah apapun gitu. Artinya belum ada kesadaran tuh. Jangan sebelum diubah, disadarkan dulu aja Pak, awareness-nya dulu gitu, bahwa mindset-nya ada yang perlu diperbaiki gitu. Itu Pak Bang. Baik Pak. Karena memang saya ada satu
apa namanya, klien juga bahwasanya dia tuh merasa yang tadi Pak Iwan sebut tidak punya salah lah bahasa kasarnya Pak. Dia tidak punya salah, dia bilang, tapi dia untuk mencapai achievement yang dia pegang itu kinerjanya jadi rendah sekali. Membangkitkan kinerja itu kan perlu sesuatu effort kan Pak. Kalau tadi diubah dengan kriteria NLP atau diubah dengan menggunakan secara agama, mungkin agamanya sudah berbeda. Katakanlah kami agama Muslim, dia agamanya Nasrani atau agamanya Hindu, Buddha dan segala macam gitu Pak. Tapi kalau pendekatannya dengan NLP, mungkin kan kita harus remind mereka. Itu kita contohkan atau perlu kita kasih masukan dia atau gimana caranya Pak? Mohon masukannya Pak. Makasih. Oke, baik. Pak Bang, kalau misalnya klien atau orang lain yang seperti itu dan tidak merasa ini, maka kita harus masuk dulu ke dunianya, kenalin dulu, deketin dulu Pak. Kalau nggak deket kita nasihat itu, kesalahan kita, dianggapnya ngapain? Dianggapnya bisa jadi merendahkan, bisa jadi ngapain nih gitu, nasihatin aku nggak perlu nasihat gitu. Maka kita perlu masuk dulu, deket dulu, jalin hubungan yang baik dulu, rapot dulu gitu. Kalau hubungan sudah dekat, sudah baik, maka akan mudah tuh masukin sugesti-sugestinya. Bahkan sugesti-sugesti yang tanpa dia sadari gitu. Itu Pak Bang kalau dari saya. Mungkin dari Pak Haji ada tambahan, silakan Pak Haji. Kayaknya Pak Iwan sudah menjawab semua itu Pak. Siap. Gitu. Bertanya Pak. Silakan boleh. Pak Triko. Saya mudah-mudahan tidak bermaksud untuk mengulang dari awal, cuma bicara masalah tadi kan winning, kita menjadi pemenang dalam kehidupan Pak ya. Betul. Ukuran apakah menjadi pemenang itu ada ukurannya Pak gitu ya? Apakah salah satu ukurannya sukses dan bahagia itu ada ukurannya? Atau ya kalau sekiranya nggak tahu apakah Pak Iwan punya ukuran menang dalam hidup atau sukses itu seperti apa gitu ya? Atau ya namanya justru kita kalau pengen menang itu ya nggak usah membebani diri, nikmati aja gitu. Oke, baik. Ini mau disimpulkan tadi dijawabnya di kesimpulan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini penutup sebenarnya Pak Haji ya. Tapi boleh lah, nggak apa-apa. Jadi apa tuh menang tuh artinya apa, atau sukses tuh apa ya? Kalau ya yang Pak Iwan dapat, sukses tuh bukan seberapa banyak pencapaian kita. Oh sudah jadi ini gitu, berhasil dapat ini, punya mobil dan lain sebagainya. Bukan itu. Gitu. Tapi sukses bagaimana kita, tadi betul yang sampaikan, menikmati hidup kita, dan yang jauh lebih penting lagi, bagaimana sih hidup kita ini pengaruh nggak, bermanfaat nggak buat banyak orang. Artinya apa? Bukan, gimana Pak? Ada kemanfaatan buat orang banyak ya? Betul. Dan sukses itu bukan mencapai tujuan dulu ya, seperti tadi disampaikan, baru bahagia, baru sukses gitu. Tapi bagaimana kita bahagia menuju tujuan kita. Gitu Pak Andriko. Oke. Terima kasih. Jadi ukuran Pak Iwan tidak menentukan sendiri ya ukuran sukses, menang atau bahagianya versi Pak Iwan ya? Tidak, yang paling pasti saya tentukan tujuannya dan saya usahakan yang terbaik. Tetap tujuannya ditentukan dong. Misalnya mau kemana, atau yang paling gampang nih, saya harus haji gitu. Yang tetap kita usaha, apa yang perlu saya lakukan? Ya nabung buat haji itu. Artinya apa? Saya bahagia nabung itu untuk sampai di tujuan saya. Gitu. Prosesnya saya ikhtiar usaha. Bukan prosesnya. hasil ya. Betul Pak. Okay. Terima kasih Pak Iwan. Siap. Dan satu lagi ini, aturan bahagianya harus diubah nih. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak bahagia karena punya aturan sendiri. Saya bahagia kalau Aista susah misalnya. Saya bahagia kalau saya nikah sama dia. Saya bahagia kalau punya mobil ini. Itu yang salah tuh. Jadi kan bahagia yang bikin aturan bahagia siapa coba? Gimana Pak? Bahagianya tanpa syarat ya. Betul. Maka aturan barunya, nah ini belum tahu kan teman-teman. Nah kalau bahagianya, misalnya bahagia kalau saya sudah jadi direktur, bahagia kalau bisnisnya sudah berhasil, bisa jadi nggak bahagia, bisa jadi belum nyampe ke belum meninggal, bahagianya belum. Maka aturan bahagianya diubah. Saya bahagia
Ketika saya bisa bermanfaat buat banyak orang dan berusaha untuk terus yang terbaik untuk sampai di tujuan saya. Itu bahagia saya. Saya bahagia ketika saya bisa membahagiakan keluarga saya. Oke. Nah, maka aturannya, kenapa? Karena bahagia ini adanya di dalam diri dan terkait dengan aturan kita. Maka jangan heran kalau ada orang yang mobilnya udah banyak, rumahnya gede, tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena dia punya aturan sendiri. Saya bahagia kalau sudah punya kapal pesawat terbang misalnya, atau kapal gitu. Jadi apapun hartanya nggak cukup-cukup karena belum sampai di tujuan tadi. Dan ketika menentukan tujuan nantinya nggak akan puas-puas tuh, gitu, untuk sampai di tujuannya. Artinya semakin sederhana definisi bahagia yang diletakkan, maka dia akan jadi pribadi yang sangat bahagia pada awalnya. Betul. Hingga akhirnya. Betul. Waktu saya kecil bisa makan nasi dengan garam dan air pecin tuh mecin ya, itu udah bahagia banget, masih bisa makan. Ini serius nih dialami gitu. Dan saya bahagia banget ketika ke Amerika nih belajar CI. Jangan bayangkan saya bahagianya nih minjem uang, berangkatnya backpackeran gitu ya, bawa tas yang sangat gede karena berangkat untuk 2 minggu dan pindah dari hotel ke hotel lain, dan peserta lain itu dari dunia gitu, belahan dunia, dan mereka nginepnya di hotel bintang 5. Saya nginepnya di Melati 3 di Amerika gitu. Gitu, itu aja udah bahagia, udah bisa berangkat, bisa belajar gitu dan manfaat. Nah, itu artinya apa? Ini kita tutup dengan cerita begini ya. Ada 2 keluarga yang berangkat nih liburan misalnya. Liburan gitu, dan dia ikut tur. Jadi 2 keluarga ini ikut tur. Ikut paket lah gitu ya. Nah, ikut paket, pergilah ke sebuah desa menikmati. Nah, tiba-tiba di desa itu yang terjadi longsor, sehingga 2 keluarga ini tidak bisa keluar dari desa tersebut. Apa yang terjadi? Satu keluarga, ini suami istri ngomel-ngomel, dua-duanya, ini salah ayah, ini salah mama gitu. Kenapa bisa begini? Coba jangan ambil paket yang ini, kita nggak akan terjebak di sini. Ada satu keluarga lagi, suami istri plus 2 anaknya. Apa yang ayahnya lakukan? Dia menghibur anaknya. Ini peluang kita untuk belajar. Kenapa? Karena nginepnya yang tadinya di hotel bintang 5 jadi nginepnya di rumah penduduk. Satu keluarga ini menikmati bagaimana bertani, menikmati bagaimana kehidupan di pedesaan, menikmati makan dari suluh-suluh tuh kayu bakar gitu. Sedangkan satu keluarga lagi ngomel dan ribut, ini salah ayat, salah papa. Gitu. Artinya pada situ bisa melihat bahwa satu keluarga tadi bahagianya standarnya seperti apa. Semuanya harus sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan yang direncanakan mereka. Tapi keluarga yang satu lagi bahagia, kenapa? Karena apapun situasi kondisinya, mereka menyesuaikan, beradaptasi, merespon yang terbaik. Sehingga mereka bahagia banget, walaupun nginep di rumah penduduk yang sangat sederhana. Itu saja mungkin Pak Haji, mudah-mudahan mendapat hikmah dari cerita tersebut. Dan Iwan, ya, kalau misalnya saya kasih challenge dulu gimana nih Pak dari penjelasan terakhir dengan yang pertama tadi? Ya, jadi kan Pak Iwan tadi bilang ya bahagia. Kalau yang pertama tadi kan Pak Iwan bilang ini ya hidup jangan seperti air yang mati di comberan ya, tetapi mengalir lah. Harus ada tujuan lah. Hidup harus ada tujuan, bukan mengalir begitu saja, entah mengalirnya kemana. Begitu ya Pak Iwan ya? Betul Pak. Nah, sementara orang kalau punya tujuan, punya menetapkan tujuan sana, tujuan sini, sebelum tujuan itu tercapai kan nanti dia nggak puas-puas Pak, nggak bahagia. Gimana? Kan makanya tadi kebahagiaan itu bukan kita sampai di tujuan. Bagaimana? Bukan berarti kita mencapai tujuan dulu baru happy, tapi bagaimana setiap proses membuat kita happy, gitu Pak Haji. Berarti di dalam prosesnya itu yang dia membuat dirinya bahagia, dia bersyukur menjalani proses menuju tujuan itu. Ya? Betul. Susah, senangnya, suka dukanya menuju tujuan tadi. Teman-teman kalau melihat saya, Pak Iwan posisinya sekarang jadi hipnoterapis gitu ya, terkenal dan lain sebagainya. Teman-teman cuma ngelihat kayak ya kita yang hipnoterapi tahu ada gunung es ya, yang dilihat di permukaannya gitu ya.
Cuman berapa persen tuh? 20% kan? 80%-nya susah dukanya, hinanya gitu. Bagaimana orang ketika ketemu saya, jangan lihat muka Pak Iwan, lewat aja takut melihat saya gitu, karena mukanya ditutupin gitu. Itu gimana perjuangannya, dilecehkan, dihinanya untuk bisa sampai di sini, dan itu saya nikmati betul-betul gitu. Itu Pak Haji. Tapi kalau nggak ada tujuan, Pak Haji, kalau nggak ada tujuan gimana? Kita mau kemana? Oke. Coba keluar rumah Pak Haji nggak ada tujuan, coba mau kemana? Saya nanya nih. Coba kalau ada istri kedua masih mending, ke istri kedua kan tujuannya jelas juga. Ini kalau nggak ada, coba mau kemana coba Pak Haji? Kan tujuannya ke kantor, udah jelas kan? Coba nggak ada tujuan. Nanya dulu. Iya, baik, Pak. Oke. Kalau komentar dari Pak Jenasikin nih Pak, bukan achieving happiness, merit kebahagiaan, tetapi happily achieving. Betul itu, happily achieving. Betul. Dari Mas Sopi Wahyudi nih, jadi pada saat berproses berarti kita sudah dibilang sukses ya Pak? Betul. Ketika kita mulai melangkah, melakukan aksi, itu sudah sukses Pak Haji. Kalau boleh jujur nih teman-teman cerita ya. Di tahun 2010 awal, saya belajar hipno ada berapa orang tuh? Ada sekitar 15 apa 20 orang. Apakah semuanya melangkah? Mendalami hipno? Kan enggak. Ada sih yang melangkah, teman-teman juga ada. Mungkin setengahnya dari Pak Iwan. Ada juga teman-teman yang enggak melangkah, tahu aja ilmunya, tapi enggak pernah dipakai. Udah, hilang lagi. Katanya ilmu hipnonya diambil lagi ya oleh Pak Mas Willy Wong gitu. Yang enggak diambil lagi, Wong tidak dipraktekkan gitu, tidak dipakai gitu. Maka ketika mulai praktek, mulai melangkah, mulai berjalan, Anda mau berlari, mau pakai sepeda motor menuju tujuan, maka itu Anda sudah sukses. Itu Pak Haji. Oke Pak, baiklah. Pak Arista, Pak Iwan, dan teman-teman yang ada di sini, waktu sudah menunjukkan 7 menit lagi, genap kita 2 jam nih di sini. 2 jam, ini janjinya sejam Pak Haji. Saya nggak ngelihat waktu nih, Masya Allah. Iya. Pak Iwan, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau disampaikan, kesimpulan dari obrolan kita Pak. Mungkin apa nih yang bisa disampaikan sebagai penutup Pak? Masa udah disampaikan semua tadi. Penutupnya, teman-teman sahabat semua, hidup hanya satu kali. Nggak bisa nawal lagi, kalau udah meninggal nggak bisa berbuat apa-apa. Mumpung kita masih punya napas, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, kita masih bisa berusaha melakukan yang terbaik lagi. Banyak yang, kalau saya Muslim, kita baca yang sudah meninggal dan ingin sedetik saja balik lagi ke dunia ini, dan mereka nggak bisa. Teman-teman, usia Anda berapapun, Anda masih punya napas, punya darah, punya jantung yang berdetak, masih bisa ikhtiar. Bahkan yang nggak bisa berjalan pun masih ada sepatu roda, kalau pakai sepatu roda ada kursi roda gitu. Yuk manfaatkan sisa jatah waktu kita untuk bermanfaat lagi lebih banyak gitu. Berusaha yang terbaik lagi untuk tujuan teman-teman. Nanti tujuan akhir setelah teman-teman udah tercapai semuanya, mobil, rumah, nggak ada apa-apanya. Seriously, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena ngumpul dengan keluarga apa adanya, makan sederhana saja itu udah membuat teman-teman bahagia banget. Sehingga standarnya tadi tuh, standar teman-teman bahagia tuh apa? Kalau bahagianya cuma dapat mobil, dapat gaji sekian dan lain sebagainya, itu hal-hal yang kecil yang yakin Allah dapat mudah banget. Teman-teman tinggal minta, usaha aja yang terbaik, yakin. Perbesar aja kapasitas dirinya, perbesar mindsetnya, kemampuannya, keyakinannya kepada Allah. Itu. Sekali lagi, Pak Iwan ngajak ini bukan hanya ngajak teman-teman, ngajak diri saya juga untuk lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan ini juga dicatat oleh Allah bahwa yuk barengan kita niatin untuk lebih baik lagi dalam sisa umur kita ini, menjadi pemenang di dunia ini. Makasih Pak Haji. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak atas uraiannya selama 2 jam ini Pak. Ya, tentu sudah bikin haus. Allah. Teman-teman boleh dong kita berikan aplaus dulu untuk Pak Iwan buat sharingnya pada malam hari. Tepuk tangan buat teman-teman juga. Ini 2 jam dengerin saya ngoceh. Makasih teman-teman, luar biasa sekali. Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam forum malam hari ini. Ya, tentu ini luar biasa sekali kesediaannya meluangkan waktu mendengarkan kami bertiga. Ya. Kemudian
tentu co-host kita, Pak Arista, terima kasih yang sudah mendampingi berjalannya diskusi ini dengan lancar. Nah, teman-teman, di sini Mas Arista baru saja share link yang saya ketikkan ulang di sini. Jika teman-teman ingin mendapatkan update informasi kegiatan webinar lainnya, forum-forum diskusi lainnya, silakan bergabung di grup WhatsApp yang kami buat, ya, yang diasuh oleh Mas Arista Jaya Kusuma. Silakan klik aja. Dengan mengklik link yang diberikan di chat ini akan otomatis membawa teman-teman masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut. Nah, sekali lagi, ya, kepada Allah saya ucapkan syukur, alhamdulillah. Kepada teman-teman terima kasih yang banyak, kepada Pak Iwan yang luar biasa ini terima kasih atas segala ilmunya Pak, hanya Allah yang sanggup membalas. Ya. Terima kasih Pak Haji. Marilah kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan agar ilmu kita berkah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ya, makasih teman-teman, makasih juga. Mohon maaf kehilapan kekurangannya itu dari Pak Iwan sendiri ya. Siap, sampai ketemu. Pak Jepi, mantap. Mantap, nanti ceritanya ya. Pak Wiji, makasih. Semuanya Pak David, Pak Haji. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih semua, hayu. Pak Supa, Kang Asep, makasih. Semuanya. Pak Buya, makasih. Pak Pohan. Pak Bang, terima kasih ya. Pak Bang juga. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih. Ya, selamat istirahat ya. Selamat berpuasa, hatur nuhun Pak Yu. Ya, ayo. Pak Dokter Jen, makasih. Nanti ketemu ya di kelas. Pak Iwan. Jam. Pak Haji. Sampai ketemu. Mas Arista. Pak Buya, sehat selalu ya di Lampung ya. Amin. Bapak dan keluarga juga. Amin. Ya. Pak Nadi, makasih Pak. Pak Mas Sopi, Wahyudi, makasih. Ketemu lagi kita. Oke ya. Haji. Ya, saya pamit ya. Yuk.